Dalam 3 alam, bunyi, denting, denting. Suara banyak kuku yang berderap ke tanah bisa terdengar saat apa yang tampak seperti sungai baja hitam membanjiri jalan-jalan. Di atas kuda besar berbaju besi adalah ksatria berbaju hitam, yang semuanya memiliki tatapan beku di mata mereka. Mereka tampak seolah-olah mereka telah kembali dari neraka itu sendiri saat mereka berlari menuju kastil yang megah dan menjulang tinggi di ujung jalan. Para penjaga di puncak tembok kastil agak mengantuk, karena keadaan di sini sudah terlalu lama damai. Mengingat pengaruh dan kekuatan kastil Tianxun, berapa banyak yang berani menimbulkan masalah di sini. Getaran yang disebabkan oleh kuda-kuda yang jauh dan berderap menyebabkan salah satu penjaga melihat lebih dekat ke kejauhan. Obor dinyalakan di sekitar kastil, dan cahayanya samar-samar terpantul dari baju besi para ksatria yang jauh. Tidak baik, penjaga itu terkejut. Melihat lebih dekat, dia dapat mengatakan bahwa setidaknya ada beberapa ratus ksatria yang menuju ke arah mereka. Wajahnya berubah pucat karena ketakutan saat dia buru-buru mengambil klakson peringatannya, lalu mengangkatnya tinggi-tinggi dan meniupnya dengan keras. Suara klakson yang dalam dan bergema langsung memenuhi seluruh kastil. Kastil itu langsung berubah menjadi keributan karena banyak prajurit lapis baja menyerbu keluar dari dalamnya. Beberapa wanita dan anak-anak juga terbangun. Segera, dinding dipenuhi dengan banyak prajurit lapis baja, yang semuanya memiliki penampilan serius di kasing mereka. Banyak dari mereka juga dipenuhi dengan aura buas dan pembunuh jelas, ini adalah sosok gagah berani yang pernah melihat dan menumpahkan darah sebelumnya. Seseorang meniup klakson peringatan. Sudah lama sekali sejak kastil Tianxun kami menggunakan klakson peringatan. Seorang lelaki tua berjubah abu-abu, berjanggut putih juga naik ke dinding kastil, dikawal oleh sekelompok orang. Ada 3 tingkat peringatan yang dapat digunakan untuk memberitahu kastil Tianxun tentang bahaya. Meniup klakson peringatan mewakili tingkat bahaya tertinggi. Seseorang akan berani menimbulkan masalah bagi kastil Tianxun kita. Di sebelahnya ada seorang pria berotot, berwajah bekas luka. Pria berwajah bekas luka itu mencibir, aku ingin melihat sendiri siapa yang bisa begitu berani. Ayo, saudara kelima, mari lihat. Sekelompok pria mengawal seorang pria tua berjanggut putih ke dinding, semuanya menatap jauh ke kejauhan. Dan seperti yang mereka lakukan wajah mereka semua mulai berubah. Para ksatria berkuda sekarang lebih dekat dari sebelumnya, dan para ksatria utama sebenarnya mulai melambat karena mereka berada dalam jarak 300 meter dari dinding. Penampilan para ksatria bisa dilihat dengan jelas. Ksatria mistis. Pria tua berjanggut putih itu menyipitkan matanya. Dia bergumam pada dirinya sendiri dengan lembut, mengapa Mistis Knight datang ke sini? Ksatria mistis. Ada total 30.000 ksatria mistis, dan sekitar 3.000 dari mereka telah datang sebelum kita. Hanya satu dari komandan mereka yang memiliki wewenang untuk memimpin begitu banyak ksatria mistis. Ayah, apa yang harus kita lakukan? Sekelompok pria semua memandang pria tua berjanggut putih, yang adalah penguasa kastil ini. Pria tua berjanggut putih itu mengerutkan kening, lalu berkata dengan suara rendah, kastil Tianxun kita mungkin bisa mengalahkan para ksatria mistis ini jika kita bertarung dengan sekuat tenaga, tapi korban kita akan sangat menghancurkan menciptakan Mistis Knights juga. Ayah, lalu kita, satu-satunya pilihan kami adalah menemukan cara untuk membuat mereka pergi secara sukarela. Gemuruh. Langkah kaki gemuruh dari 3.000 ksatria mistis terus berdering saat mereka mulai berkumpul di depan kastil Tianxun. Segera, semua ksatria berhenti. Pemimpinnya adalah seorang komandan yang mengenakan baju besi perak yang memiliki topeng abu-abu di wajahnya. Hanya matanya yang bisa dilihat, dan dia menatap lelaki tua berjanggut putih di atas tembok sambil berkata dengan tenang, Li Tianxun, hari kematianmu telah tiba. Kematian. Wajah orang-orang di atas tembok kastil Tianxun menjadi sangat tidak sedap dipandang. Kata-kata ini menunjukkan bahwa dengan jelas, masalah ini tidak akan mudah diselesaikan. Komandan, bolehkah saya bertanya bagaimana saya menyinggung Anda? Pria tua berjanggut putih itu tertawa kecil saat dia berbicara, suaranya bergema di seluruh dunia. Bagaimanapun, dia adalah ahli puncak Xiantian. Murid tertua saudaraku, Immortal Omniscient, saat ini tinggal di dalam kastilku. Saya akan menyarankan Anda meninggalkan tempat ini. Jika Anda mengganggu Immortal Omniscient, Anda akan melakukan dosa besar. Immortal Maha Tahu, aku seharusnya percaya dia ada di sini, hanya karena kamu bilang dia ada di sini. Ksatria lapis baja perak berkata dengan dingin. Pria tua berjanggut putih itu segera berteriak, Immortal Omniscient. Paman, kamu bisa memanggilku sebagai Yang Maha Tahu. Tidak perlu memanggilku sebagai Immortal. Seberkas cahaya terbang keluar dari tembok kota.
Itu adalah pria berjubah biru yang berdiri di atas pedang terbang. Angin dingin bertiup melewatinya, menggoyangkan jubahnya. Dia berdiri di sana di atas pedang, melayang ke bawah dari langit, menyebabkan semua penjaga di atas kastil Tiansun menjadi bersemangat. Ksatria mistis. Pria berjubah biru itu melihat ke bawah, lalu berkata dengan tenang, tidak ada perselisihan nyata antara istana Transhivenku dan para ksatria mistis. Saya pikir akan lebih baik jika Anda pergi. Dia benar-benar ada di sini. Ksatria lapis baja perak menggeram pelan. Kami dari Kastil Tiansun tidak tahu bagaimana kami menyinggung para ksatria mistis. Nanti, saya pasti akan mengirim orang untuk memberikan hadiah sebagai balasannya. Pria tua berjanggut putih itu masih memiliki senyum yang mengalah dan akomodatif di wajahnya. Baik ksatria mistis maupun istana Transhiven bukanlah kekuatan yang mampu dia singgung. Tebakan Sang Jenderal benar. Komandan lapis baja perak melanjutkan dengan suara rendah, Tetua, maaf merepotkan Anda. Serahkan anak itu yang maha tahu kepada kami. Suara mendesing. Suara mendesing. Dua garis cahaya terbang keluar dari dalam jajaran Mistis Knights. Itu adalah dua ksatria lapis baja, tapi aura mereka tiba-tiba meledak dengan kekuatan yang bahkan lebih besar dari Immortal Omniscient. Penatua dari ksatria mistis. Pria berjubah biru itu telah terbang ke depan dengan tenang di atas pedangnya, tetapi wajahnya sekarang langsung berubah. Diketahui bahwa Mistis Knights memiliki total 10 komandan, yang masing-masing dapat mengendalikan 3.000 ksatria tetapi kenyataannya sedikit lebih rumit dari itu. Sebenarnya, 30.000 ksatria ini tidak lebih dari para murid di bawah pengawasan Sang Jenderal, dengan yang lebih baik dipromosikan menjadi letnan, kapten, dan komandan. Komandan umumnya semua di tingkat puncak Xiantian. Namun jika mereka mampu menerobos lagi dan mencapai tingkat Zifu, mereka tidak lagi diharuskan untuk melayani sebagai komandan militer. Mereka akan menjadi penatua. Setiap penatua, sebenarnya, adalah mantan komandan. Sosok yang paling menakutkan dari ksatria mistis adalah para tetua dan jenderalnya. Istana Transhiven dan Mistis Knights, Immortal Mahatau mulai panik. Semua murid Zifu dari ksatria mistis telah naik ke tampuk kekuasaan melalui pertempuran yang tak terhitung jumlahnya. Masing-masing dari mereka menakutkan. Istana Transhiven, tidak ada lagi. Kedua tetua berbicara saat mereka terbang ke udara. Apa? Wajah Immortal Omniscient benar-benar berubah. Pergilah bergabung dengan mereka di makam. Mendampingi kata-kata ini adalah serangan, karena salah satu tetua mengirim seberkas cahaya bulan berdarah yang melengkung ke arah Immortal Omniscient. Pertempuran langsung meletus. Membunuh. Ksatria lapis baja perak segera memberi perintah. Kastil Tiansun sudah mulai panik. Dua dewa tiba-tiba muncul dari dalam jajaran ksatria mistis, menyebabkan mereka kehilangan semua keberanian mereka. Dengan satu ledakan, gerbang ke kota diledakkan terbuka. Mengingat kekuatan Mistis Knights, menerobos gerbang kastil itu terlalu mudah. Pembantaian langsung dimulai. Para ksatria mistis telah membuat persiapan mereka sejak lama. Penjaga kastil Tiansun yang ketakutan jauh dari tandingan mereka. Seorang wanita yang ketakutan dan melarikan diri dicincang sampai mati oleh satu pukulan pedang. Ibu, aku akan membunuhmu. Satu persatu, anak-anak juga dimusnahkan. Kastil Tiansun berubah menjadi sungai darah. Pria tua berjanggut putih itu benar-benar mengamuk, tetapi dia tidak dapat mencegahnya terjadi. Dia meraung dengan marah, bahkan jika ksatria mistis telah melancarkan perang melawan istana Transhiven, mengapa kamu juga bertindak melawan Kastil Tiansun? Bagaimana Kastil Tiansun kami menyinggung Anda? Mengapa, Tiansun? Kamu orang tua yang malang, apakah kamu masih mengingatku? Komandan lapis baja perak, yang telah bertarung dengan tingkat kebiadaban terbesar, melepas topengnya, memperlihatkan wajah yang tertutup bekas luka yang mengerikan. Kamu siapa? Pria tua berjanggut putih itu tidak mengenalinya. Sepertinya Anda telah melakukan begitu banyak perbuatan jahat sehingga Anda lupa. Apakah Anda ingat malam itu, 39 tahun yang lalu, ketika Anda meninggalkan satu demi satu luka di wajah seorang anak? Suara ksatria lapis baja perak itu dipenuhi dengan kebencian yang tak terbatas. Kamu, bukankah kamu mati? Bagaimanapun, pria berjanggut putih adalah ahli Xiantian puncak. Dia secara alami dapat dengan cepat mengingat kejadian malam itu, dan dia hanya bisa menatap tak percaya. Ia kan lebih baik bagimu jika aku mati. Tapi aku tidak. Meskipun saya kehilangan banyak darah, saya tidak mati. Aku bukan tipe orang yang mati semudah itu. Saya merangkak keluar, hidup-hidup, dari tumpukan mayat itu dan ketika saya bangun, saya menemukan bahwa saya adalah satu-satunya yang selamat dari suku kami yang berjumlah 30.000. Saya selamat tapi hidup saya lebih buruk dari kematian.
Hari itu, saya bersumpah bahwa suatu hari saya akan menghancurkan Kastil Tianxun. Saya mengubah nama saya menjadi Bloodfoot. Langkah demi langkah, saya maju melalui kehidupan, dan sekarang, saya telah menjadi murid pribadi Sang Jenderal. Kakao, hati pria tua berjanggut putih itu bergetar saat dia menatap pria ini, yang wajahnya dipenuhi bekas luka yang biadab. Mengingat kekuatan Mistis Knights, mereka bisa dengan mudah memperbaiki wajah komandan ini sejak lama. Namun, dia memilih untuk tidak melakukannya jelas, itu karena dia memelihara kebencian ini. Kamu sebenarnya berhasil mengikat dirimu ke istana Transhiven tapi sayangnya kamu, setelah melihat kebencian bercokol di hatiku begitu lama, suatu hari guru akhirnya bertanya kepadaku tentang hal itu, jadi aku memberitahunya. Tanggapan guru adalah kalau begitu, sebaiknya kita melenyapkan istana Transhiven. Kematian penguasa istana Transhiven akan menjadi hal yang baik bagi dunia. Ksatria lapis baja perak itu terus bertarung, semakin dekat dengan lelaki tua berjanggut putih itu. Ini sudah berakhir. Pria tua berjanggut putih itu tidak pernah membayangkan bahwa dia sebenarnya adalah alasan mengapa Jenderal Ksatria Mistis menyerang istana Transhiven. Semua ksatria dari Mistis Knights adalah orang gila, dan jenderal yang mendirikan ordo mereka adalah orang gila nomor satu di dunia. Tidak ada yang berani menentangnya. Bahkan istana Transhiven ditakdirkan untuk dihancurkan, sekarang mereka telah melakukannya. Sebenarnya, jenderal dari Mistis Knights sudah cukup lama tidak menyukai istana Transhiven. Ini tidak lebih dari percikan terakhir yang memotivasi. Sang jenderal sangat menyukai muridnya, Bloodfoot, dia merasa bahwa Bloodfoot adalah penerusnya yang sempurna. Bloodfoot sangat berbakat, tetapi telah ditahan oleh kebenciannya. Begitu dia membalas dendam, Bloodfoot mungkin akan mengalami transformasi sejati, bangkit seperti burung phoenix dari tumpukan abu. Karena itu, dia memutuskan untuk menghapus istana Transhiven dengan satu pukulan. Kabur, kabur, selama aku bertahan, klan Li akan tetap ada. Setelah melihat apa yang terjadi, lelaki tua berjanggut putih itu tidak lagi memiliki keinginan untuk bertarung, dan dia segera mulai melarikan diri. Ksatria lapis baja perak, pada gilirannya, membantai semua orang yang berusaha melawannya, melakukan yang terbaik untuk menutup jarak. Semangat mulai turun ketika para penjaga Kastil Tianxun melihat tuan mereka mulai melarikan diri, dan mereka juga mulai melarikan diri. The Mistis Knights memulai pembantaian mutlak terhadap para penyintas. Perintah Bloodfoot adalah agar mereka membunuh semua orang di sini, tidak meninggalkan siapapun. Li Tianxun, berhenti berkelahi. Sebuah suara kuno terdengar. Dua garis cahaya terbang ke arahnya dari jauh. Itu adalah dua tetua, dan di belakang mereka, mayat immortal Omniscient jatuh ke tanah. Tidak, pria tua berjanggut putih itu menatap putus asa pada dua tetua lapis baja yang muncul di udara di depannya. Bloodfoot, dia milikmu, kata salah satu tetua. Terima kasih, Penatua. Ksatria lapis baja perak berjalan maju, dipenuhi dengan aura pembunuh. Tapi tepat saat ini, dunia tiba-tiba menjadi sunyi. Semua tangisan, teriakan, jeritan, permohonan belas kasihan, isak tangis semuanya lenyap. Itu benar-benar sunyi sekarang. Ksatria mistis menikam tombak di udara, sang ibu berjongkok di depan anaknya, menahan pedang dan pedang untuknya, ksatria lapis baja perak yang matanya dipenuhi kebencian, dua tetua yang tenang di udara, terlihat sangat terkejut di mata mereka. Mereka menyadari, bahwa mereka sama sekali tidak bisa bergerak. Bahkan kedua tetua di udara tidak bisa bergerak. Sayang, satu desahan bergema di dunia. Seorang pemuda berjubah hitam tiba-tiba muncul di kejauhan. Dia telah menonton dari jauh, tetapi dengan satu langkah dia tiba di udara di atas Kastil Tianxun. Semua orang yang hadir benar-benar ketakutan, termasuk ksatria lapis baja perak dan dua tetua. Bahkan jenderal mereka, yang dikatakan sebagai salah satu dari 3 ahli teratas di seluruh dunia, bahkan hampir sama menakutkannya dengan pemuda berjubah hitam ini. Pemuda berjubah hitam berdiri di sana, dan sepertinya dia telah menjadi pusat dari seluruh dunia ini. Dunia itu sendiri tampak bergidik dengan kehadirannya, seolah-olah dia bisa dengan mudah menghancurkannya. Kamu adalah pemimpin para ksatria ini. Jining berjubah hitam berdiri di depan lelaki tua berjanggut putih dan ksatria lapis baja perak, mengarahkan pertanyaannya ke ksatria. Ksatria itu tiba-tiba menyadari bahwa dia sekarang bisa berbicara. Dia mengangguk. Iya. Kamu adalah pemimpin kastil ini. Ning menatap pria tua berjanggut putih itu. Pria tua berjanggut putih itu juga menyadari bahwa dia sekarang bisa berbicara. Dia segera berkata, Senior, ksatria mistis menghancurkan klan saya dan membunuh orang tak berdosa yang tak terhitung jumlahnya. Tolong beri saya keadilan, Senior. Ning melihat ke arah ksatria lapis baja perak. Dia ingin,
Keadilan. Keseluruhan kastil Tianxun adalah sarang setan. Mereka semua pantas mati. Mata ksatria lapis baja perak itu dipenuhi dengan kebencian. Ning melakukan pemindaian cepat terhadap jiwa mereka, dengan cepat memilah-milah ingatan ksatria lapis baja perak dan lelaki tua berjanggut putih. Dia sekarang benar-benar memahami situasinya, serta seberapa besar kebencian yang dimiliki ksatria lapis baja perak ini di dalam hatinya. Kastil Tianxun kami telah membawa berkah bagi banyak orang. Meskipun kami banyak jumlahnya, mengakibatkan penjahat sesekali muncul, Anda dapat bertanya kepada siapapun yang Anda suka tentang reputasi kami, senior. Pria tua berjanggut putih itu tahu bahwa pemuda di hadapannya ini adalah satu-satunya harapannya untuk bertahan hidup, dan air mata mulai mengalir dari matanya, orang pembawa sial para ksatria mistis ini. Mereka bahkan tidak menyayangkan anak-anak. Tidak perlu membahas reputasi Anda. Ning melirik pria tua berjanggut putih, tatapannya sangat tenang. Tuan Kastil Tianxun, pemimpin Gua Black Queen. Wajah pria tua berjanggut putih itu berubah pucat. Itu benar, Gua Black Queen memang merupakan identitas rahasia Kastil Tianxun. Setiap anak laki-laki akan dilatih, dan faktanya sejak usia 3 tahun mereka akan diajarkan untuk membunuh. Namun, seperti kata pepatah, kelinci tidak memakan rumput di sekitar lubangnya. Memang benar bahwa di daerah sekitarnya, reputasi Kastil Tianxun sangat baik, dan mereka memang telah melakukan banyak perbuatan baik. Tapi di tempat lain mereka adalah Gua Black Queen yang benar-benar keji dan rakus. Mereka telah merampok dan membunuh banyak orang, itulah sebabnya Kastil Tianxun sangat kaya. Tetapi sangat sedikit yang tahu rahasia ini. Satu-satunya alasan Bloodfoot mengetahui rahasianya adalah karena dia adalah salah satu korban mereka. Setelah dia menjadi seorang Mistis Knight, dia mengetahui kebenaran sepenuhnya. Mereka semua pantas mati. Mereka semua, ksatria lapis baja perak berkata dengan iblis. Tapi anak-anak, para wanita yang tidak pernah membunuh satu jiwa pun. Bayi-bayi yang masih mengenakan lampin itu. Ning menatapnya. Tarik rumput sampai ke akar-akarnya. Ksatria lapis baja perak memandang Ning. Aku tahu kamu kuat, senior. Aku sudah membalas dendam. Jika Anda ingin membunuh saya atau menghukum saya, itu sepenuhnya terserah Anda. Saya hanya meminta agar yang lain tidak terlibat sebagai hasilnya. Saudara-saudaraku di Mistis Knights hanya menyerang karena perintahku. Saya telah dicengkeram oleh kebencian selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Sekarang setelah aku membalas dendam aku puas. Ksatria lapis baja perak itu berdiri di sana dengan tegas. Ning menggelengkan kepalanya. Suara mendesing. Ning melambaikan tangannya, dan semua anak-anak dan wanita di dalam Kastil Tianxun ditarik ke dalam harta dunia kecil yang disimpan Ning bersamanya. Dan kemudian, Ning sendiri menghilang juga. Semua orang merasakan bahwa mereka sekarang dapat bergerak lagi. Dia tidak membunuhku. Ksatria lapis baja perak itu tertegun sejenak, tetapi dia kemudian berlutut dan bersujud dengan sungguh-sungguh 3 kali. Adapun lelaki tua berjanggut putih itu, dia benar-benar dan benar-benar terpana. Kedua tetua memiliki ekspresi serius di wajah mereka. Mereka buru-buru mendesak ksatria lapis baja perak itu, pertumpahan darah, cepat dan tangani Li Tianxun. Kita harus segera meninggalkan tempat ini dan melaporkan kejadian hari ini kepada jenderal. Benar, ksatria lapis baja perak itu mengangguk, lalu segera melangkah maju. Pria tua berjanggut putih itu menutup matanya. Sesyang, tombak itu menusuk ke depan, menembus dada pria tua berjanggut putih itu, lalu ditarik kembali. Saat itu terjadi, darah menyembur keluar. Pria tua berjanggut putih itu membuka matanya saat tubuhnya jatuh tak berdaya ke tanah, dan kemudian dia mulai tertawa liar. Beberapa saat kemudian, semua tanda kehidupan meninggalkan tubuhnya. Beberapa saat kemudian, 3.000 ksatria mistis segera berangkat dari tempat ini di bawah perlindungan malam. Jumlah kebencian dan kejahatan di dalam 3 alam menjadi semakin besar. Saat Ning mengembara di dunia ini, dia bisa merasakan bahwa seluruh dunia ini dipenuhi dengan kebencian dan kekejian. Kedua klonnya telah menghabiskan lebih dari 160 tahun di Danau Undermoon. Dia tidak punya cara untuk mengetahui atau merasakan apa yang terjadi di dalam Danau Undermoon, tapi dia masih yakin bahwa mereka masih hidup. Jika satu mati, klon lain akan segera merasakannya dan dapat membuatnya kembali. Jining, prioritasmu adalah menyelamatkan istrimu. Tidak perlu bagimu untuk mengambil bagian dalam Realm Wars untuk saat ini. Tuan, istri saya adalah istri saya, sedangkan perang adalah perang. Ini adalah 2 hal yang terpisah. Jangan khawatir, saat perang terakhir untuk keberuntungan karma dimulai, kami akan meminta Anda ambil bagian. Sedangkan untuk sekarang, Anda tidak akan memiliki banyak dampak pada situasi keseluruhan,
jadi Anda harus fokus pada pelatihan Anda. Fuxi, Suiren, dan yang lainnya semua memandang Anda dengan sangat senang. Jika kamu bisa menjadi dewa sejati atau Daovater sebelum perang akhir, kamu akan sangat membantu. Baik, ini adalah kata-kata yang dikatakan Subhuti kepada Ning. Sejak saat itu, Ning telah menjelajahi 3 alam. Dia telah melihat banyak hal dalam perjalanannya. Realm Wars datang satu demi satu, dan gerbang Seamless semakin mengamuk dalam tindakannya. Karena tingkat pengaruh mereka yang meningkat, bahkan manusia sangat terpengaruh karena segala macam pembunuhan, permusuhan, dan tindakan tidak adil semakin sering terjadi. Ning telah melihat terlalu banyak hal. Dia mengerti bahwa sebenarnya, semua ini disebabkan oleh provokasi gerbang Seamless, yang berusaha mengubah hari-hari sebelumnya yang damai menjadi kekacauan total. Gerbang Seamless senang dalam kekacauan. Tetapi di masa kekacauan, kehidupan manusia biasa seperti rumput yang harus diinjak-injak. Selain itu, Ning selalu merasa bahwa anak-anak tidak bersalah. Ketika dia masih muda, dia telah menyiksa sampai mati seorang anggota klan Riverside demi membalas Springgrass, tetapi dia telah menyelamatkan anak lelaki itu, Riverside Kai. Ingin balas dendam, tumbuh kuat dan datang setelah saya. Tetapi pada akhirnya, anak Kai itu hanya bisa menjadi murid Zifu dan kemudian, Kai meninggal dalam kekacauan yang diciptakan gerbang Seamless. Dia melihat manusia di semua negara bagian mereka. Dia melihat melalui kebaikan kecil mereka dan permusuhan kecil mereka, dendam dan rasa terima kasih mereka. Ning tidak bisa menjelaskan bagaimana perasaannya, tapi dia bisa merasakan bahwa hatinya perlahan berubah. Malam, Ning berjubah hitam duduk di posisi lotus di atas batu yang terletak di puncak gunung biasa. Di depannya melayang Gold Star Bed of the Heavens, tanda ilahi berkedip di atas permukaannya. Ning menghabiskan sebagian besar waktunya menganalisis 5 harta karun, dan 9 segel kekacauan. Dengan membandingkan dan mengontraskan keduanya, ia dapat memperoleh wawasan lebih cepat. Untuk mempelajari 9 segel kekacauan, dia harus melihat manik-manik bintang emas. Tiba-tiba, Ning merasakan sesuatu. Keluar. Seketika, segerombolan bintang yang mempesona tampak muncul di udara saat semua 3.600 manik-manik bintang emas muncul. Saat Ning mengirimkan energi keabadiannya, mereka mulai bersinar terang, tanda ilahi di permukaannya berubah tanpa henti. Perlahan, aura misterius mulai muncul di atas masing-masing manik-manik bintang emas, menyebabkan mereka memancarkan aura kedalaman yang luar biasa. Setiap aura manik-manik Gold Star sekarang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Seolah-olah mereka telah berevolusi entah bagaimana, dan alasannya adalah karena Jining baru saja menguasai yang kedua dari 9 segel kekacauan. Betapa luar biasa, itu mendukung dan memperkuat seni pedang Five Treasures, dan bahkan lebih mendalam. Setelah menguasai segel kekacauan kedua, Ning bisa langsung merasakan betapa luar biasanya 9 segel ini. Jika aku meminta kedua klon itu masing-masing membawa manik bintang emas ke Danau Undermoon dan merenungkannya, kemungkinan besar itu akan bermanfaat bagi mereka dalam pencarian mereka. Sangat sulit untuk benar-benar menghafal ke-9 dari 9 segel kekacauan. 3 kemurnian Taois telah menghabiskan banyak usaha sebelum berhasil, dan hanya mampu menguasai 7 segel. Sebelum menjadi dewa dunia, Ibu Nuwa hanya mampu menguasai 8 segel. Tidak mungkin Ning bisa menghafal segel kekacauan yang sangat mendalam dan misterius ini. Dia harus menyimpan manik-manik bintang emas di sisinya untuk berlatih di dalamnya. Alasan mengapa dia tidak membawa mereka ke Danau Undermoon adalah karena dia takut jika dia mati di Danau Undermoon, manik-maniknya juga akan hilang. Bahkan jika hanya satu dari 3.600 manik-manik yang hilang, rangkaian itu akan menjadi tidak lengkap dan tidak akan ada cara bagi mereka untuk bergabung bersama ke dalam 36 surga di masa depan. Membentuk, Ning berjubah hitam menghendakinya, dan 3.600 manik-manik bintang emas yang mempesona di langit bergabung bersama, dengan cepat bergabung menjadi 360 bintang, kemudian bergabung lebih jauh menjadi 36 surga. 36 surga melayang-layang di sekitar Ning, dan Ning samar-samar bisa merasakan bahwa entah bagaimana terhubung dengan cara kerja takdir. Ning tiba-tiba berpikir, dan dia segera berteriak, "Ubah!" Suara mendesing. 36 bola dunia yang berkilauan tiba-tiba berubah menjadi serangkaian cermin kuno tanpa hiasan. Semua cermin ini memiliki batas perunggu. Beberapa cermin memiliki diagram bintang matahari dan bulan pada perunggu, sementara yang lain memiliki diagram ikan, serangga, burung, dan binatang lainnya. Lainnya ditutupi dengan bunga, pohon, dan tumbuh-tumbuhan lainnya. Setiap cermin tampak sangat luar biasa. Ning menatap hati-hati pada 36 cermin perunggu melayang dengan rasa ingin tahu. 36 surga bisa berubah menjadi apa saja.
Alasan mengapa mereka berubah menjadi cermin sekarang adalah karena Ning telah menguasai segel kekacauan kedua. Setelah melakukannya, Ning merasakan hubungan yang samar dan tersembunyi antara mereka dan cara kerja takdir yang tersembunyi. Jadi dia membiarkan mereka mengikuti arus dan berubah sesuka mereka, dan mereka menjadi cermin. Penampilan mereka saat ini adalah penampilan yang paling cocok untuk melepaskan kekuatan 36 surga saat menggunakan segel kekacauan kedua. Energi abadi Ning dengan cepat mengisinya. Jadi begitulah cara kerjanya. Mereka sebenarnya bisa melihat cara kerja takdir itu sendiri, gumam Ning pada dirinya sendiri. Mereka bisa melihat masa lalu, masa kini dan masa depan. Tidak banyak harta di tiga alam yang mampu menyentuh cara kerja takdir, tetapi ada beberapa. Harta nomor satu seperti itu adalah kitab kehidupan dan kematian. Kitab kehidupan dan kematian adalah salah satu harta karun misterius yang paling misterius yang pernah ada. Ini mencatat rincian kehidupan masa lalu dan sekarang dari makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya. Itu mampu merekam ratusan atau bahkan ribuan nyawa untuk setiap orang. Kitab kehidupan dan kematian begitu kuat sehingga hanya dengan menuliskan beberapa tanda tambahan di atasnya, seseorang yang ditakdirkan untuk hidup hanya 30 tahun dapat diberikan umur 300 tahun. Itu bisa digunakan untuk mengubah cara kerja takdir dengan mudah. Itu benar-benar harta yang benar-benar menantang surga. Pengadilan surgawi, Sangha Buddhis, Jalan Taois, dan tiga kaisar semuanya memiliki harta karun mereka sendiri yang juga dapat mengamati cara kerja takdir. Mereka juga telah mengembangkan berbagai metode dan teknik pendeteksi nasib. Contoh lain adalah, batu tiga kehidupan, yang terletak di tepi sungai kelupaan. Batu tiga kehidupan juga mampu menerangi kehidupan masa lalu, sekarang, dan masa depan seseorang. 36 surgaku sangat mirip dengan batu tiga kehidupan. Ning mengangguk pelan. Jika itu masalahnya, maka karena ia memiliki penampilan cermin, biarkan mereka dikenal sebagai cermin surga. Hanya ada begitu banyak harta pencari nasib di tiga alam, dan masing-masing telah diciptakan oleh kekuatan besar. Ini adalah pertama kalinya seorang Empyrean God True Immortal seperti Jining memperoleh harta seperti ini. Tapi tentu saja, Ning tidak membuatnya sendiri, dia tidak memiliki kemampuan itu. Dia mengandalkan kekuatan 9 segel kekacauan, tanpa sadar menerapkannya melalui manik-manik bintang emas dan mengubahnya menjadi cermin surga. Mereka mampu memindai masa lalu, sekarang, dan masa depan seseorang. Selain itu, 36 cermin ini berbentuk persegi panjang mereka sempurna untuk pertahanan. Bahkan, seharusnya bisa digunakan untuk memantulkan serangan musuh. Ning dengan hati-hati mengharapkan hartanya, dengan cepat sampai pada kesimpulan ini mengenai keunikannya. Di masa lalu, manik-manik Gold Star terutama berguna karena kualitasnya yang sangat tinggi, itulah sebabnya Ning akan menggunakannya dalam bentuk berbagai senjata. Tapi sekarang, berkat segel kekacauan, mereka telah mendapatkan kekuatan khusus tertentu juga. Setelah menguasai segel kekacauan kedua, Ning terus mengembara di tiga alam seperti sebelumnya. Dia menyaksikan banyak manusia, melihat kegembiraan mereka, kesedihan mereka, perpisahan mereka, reuni mereka, cinta mereka, kebencian mereka, hutang mereka, dendam mereka. Cinta adalah yang paling sulit untuk benar-benar dipahami. Tidak ada ahli, tidak peduli seberapa kuat, akan dapat mengklaim bahwa dia benar-benar melampaui kata ini, cinta. Ning tidak bisa, meskipun telah menguasai tahap keempat dari Air Force. Bahkan Haoyi, yang telah menguasai tahap kelima kekuatan jantung, tidak bisa membuat klaim itu. 1 tahun berlalu setelah yang lain. Ning terus berkeliaran di dunia yang luas. Gemuruh. Sebuah istana yang menjulang tinggi mulai runtuh saat banjir kebencian, kedengkian, dan energi kematian membubung ke langit. Dua tentara pembudidaya immortal sedang berjuang satu sama lain, seperti banyak manusia. Apakah ini yang terjadi pada malam kiamat? Ning di udara menatap ke bawah pada proses pembantaian. Dia menggelengkan kepalanya. Dia tidak bisa, tidak akan terlibat. Pemandangan ini sangat umum hari ini di tiga alam. Siapa yang bisa dibandingkan dengan gerbang Seamless dalam hal memanipulasi hati manusia? Mengapa mereka harus menyebabkan seluruh tiga alam dilemparkan ke dalam keadaan kacau seperti itu? Ning merasa sangat tidak berdaya. Bahkan negara-negara besar pun tidak bisa menghentikan ini, apalagi tentang dia. Bahkan jika dia menghentikan pertempuran ini, segera setelah dia pergi, perang akan terus berlanjut. Selama perjalanannya melintasi tiga alam, Ning telah lama menemukan bahwa semua perselisihan ini disebabkan oleh intrik rahasia gerbang Seamless. Selain metode hasutan yang lebih biasa yang mereka gunakan, gerbang Seamless memiliki alat yang sangat kuat yang mereka miliki, Dao Hati Surgawi. The Seamless Chaos Sword awalnya memiliki 6 Tao Surgawi bumi, api,
air, angin, hati, dan kekacauan primordial. Pangu Chaosword memiliki 10 taos surgawi dari logam, kayu, air, api, bumi, yin, yang, kehancuran, kehidupan, dan kekacauan primordial. Tapi kemudian, era primordial telah berakhir. Di bawah bimbingan Ibu Nuwa, 3 alam didirikan dengan menggunakan Pangu Chaosword dan Taos sebagai fondasinya. Alam surga, misalnya, pada awalnya adalah salah satu bagian terbesar dari dunia kekacauan Pangu. Pangu Chaosword telah berfungsi sebagai inti, sedangkan Seamless Chaosword telah digunakan sebagai struktur pendukung. Dengan demikian, Taos surgawi tetap menjadi milik Pangu Chaosword. Akibatnya, tidak ada cara untuk, misalnya, benar-benar memahami dan menguasai Dao Angin Surgawi. 3 alam memiliki Dao Angin Surgawi yang cacat yang telah dibagi menjadi banyak Grand Dao yang berbeda. The Heavenly Dao of Heart juga tidak lagi ada di 3 alam. Namun, dari kekuatan utama dari Seamless Chaosword yang telah hidup di masa lalu, seperti God King, beberapa memiliki tingkat pencapaian yang sangat tinggi di Dao Hati Surgawi. Mereka sangat ahli dalam memanipulasi hati manusia. Hanya dengan satu tatapan, mereka dapat menyebabkan beberapa pembudidaya immortal biasa segera berlutut dan rela menjadi budak. Gerbang Seamless memiliki banyak orang yang telah memperoleh wawasan tentang Dao Hati Surgawi sejak awal, termasuk banyak yang merupakan Dewa Empyrean dan Dewa Sejati. Mereka menggunakan banyak klon mereka untuk menimbulkan masalah di seluruh 3 alam, dan tidak ada yang bisa dilakukan oleh aliansi Nuwa. Waktu terus mengalir. 10 tahun, 100 tahun, 300 tahun. Situasi di 3 alam menjadi semakin mengerikan. Kekacauan di dunia fana hanyalah masalah kecil. Masalah sebenarnya terletak pada Realm Wars yang berulang antara gerbang Seamless dan aliansi Nuwa. Pada awalnya, Realm Wars hanya sering terjadi, tetapi sekarang menjadi semakin sering dan semakin mematikan karena kedua belah pihak semakin mengamuk. Semakin banyak Dewa Empyrean dan Dewa Sejati mulai binasa. 600 tahun telah berlalu sejak kedua klon itu memasuki Danau Undermoon. Utara gelap, sebuah teriakan bisa terdengar bergema dari jauh. Ning duduk di atas perahu kayu, memungkinkan untuk dibawa ke depan oleh air sungai. Setelah mendengar teriakan itu, Ning mengangkatnya untuk melihat. Seorang pria berambut panjang mengenakan jubah longgar sedang berjalan di udara ke arahnya dari jauh. Dia telah jauh beberapa saat yang lalu, tetapi pada saat berikutnya dia muncul di depan perahu kayu Ning. Rekan Taois Luosui, Ning mengeluarkan sebotol anggur. Kenapa kamu tidak memberitahuku bahwa kamu datang ke tempatku? Pria berambut panjang itu tertawa sambil duduk. Ini adalah True Immortal Luosui, pengendali dunia ini, dunia utama Luosui. Dia adalah murid dari Exalted Celestial Charefree, seorang immortal sejati yang telah menemukan Dao-nya selama era primordial. Beberapa teman lama telah meninggal. Aku benar-benar sedang tidak mood untuk menelepon. Ning menggelengkan kepalanya. Setelah mendengar ini, True Immortal Luosui tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya dan menghela nafas juga. Benar, terutama selama 3 abad terakhir. Semakin banyak Dewa Empyrean dan Dewa Sejati telah mati. Beberapa teman minum lama saya telah meninggal. Ning mengangguk. Berdasarkan apa yang dia ketahui, selama 6 abad terakhir sejak 2 klonnya memasuki Danau Undermoon, aliansi Nuwa telah kehilangan lebih dari 1.300 Empyrean Gods dan True Immortals. Adapun gerbang Seamless, mereka telah kehilangan lebih dari 1.000 juga. Jumlah Dewa Surgawi dan Dewa Longgar yang telah mati, jumlah itu benar-benar tak terhitung. Meskipun korban di setiap Realm War tidak terlalu besar, ada banyak Realm War sekarang. Orang pembawa sial gerbang Seamless. True Immortal Luosui menggertakkan giginya. Mereka terlalu tercela. Memang, wajah Ning tenggelam juga. Tindakan gerbang Seamless benar-benar hina. Mereka benar-benar bertindak tanpa ampun terhadap anggota keluarga dan orang-orang terkasih dari Dewa Empyrean dan Dewa Sejati dari 3 alam. Misalnya, jika mereka menemukan bahwa seorang immortal sejati memiliki seorang anak, gerbang Seamless akan mengirim orang untuk membunuh anak itu. Dewa Empyrean hanya memiliki 2 murid. Gerbang Seamless akan membunuh mereka. Gerbang Seamless berusaha untuk membuat Dewa Empyrean dan Dewa Sejati kita menjadi gila. Idealnya, mereka akan benar-benar gila dan mati dalam kegilaan mereka. True Immortal Luosui berkata dengan marah, bahkan jika mereka tidak menjadi gila, mereka dapat menjadi sangat mengamuk sehingga mereka akan membalas dendam sedemikian rupa sehingga menyebabkan kematian mereka. Ning mengangguk. Bagi Dewa Sejati dan Dewa Empyrean biasa, bertindak sendiri dalam membalas dendam pada gerbang Seamless sama dengan bunuh diri. Tidak semua orang memiliki banyak alat canggih seperti Ning. Hanya dengan tetap tenang dan mengandalkan dukungan pasukan Dewa Empyrean dan Dewa Sejati lainnya,
sebuah rilamwar mereka akan memiliki kesempatan untuk menang. Semakin marah mereka, semakin mudah bagi mereka untuk mati. Demi mencapai kemenangan, gerbang Seamless akan membungkuk ke apapun. Untungnya, Ning telah menempatkan putrinya Bright Moon dalam dunia utama bulan sabit. Kalau tidak, dia mungkin akan menderita serangan juga. Program pembunuhan berskala besar yang diprakarsai oleh gerbang Seamless ini telah membuat aliansi Nuwa benar-benar marah. Ini adalah salah satu alasan mengapa Realm Wars terjadi tanpa henti sekarang. Bertahun-tahun yang lalu, ketika Lord of All Fiends membawa kembali orang-orang yang selamat dari gerbang Seamless, kita seharusnya menolak untuk membiarkan mereka masuk. True Immortal Luo Sui menggertakkan giginya. Lebih baik bertarung daripada membiarkan mereka kembali ke tiga alam. Sekarang, mereka berakar kuat di sini, tumbuh semakin kuat, dan mereka telah menggunakan kekuatan itu untuk memberikan kita gigitan ganas. Tapi siapa yang bisa membayangkan semua ini? Ning menggelengkan kepalanya. Benar, tidak ada yang siap untuk semua ini. Kami benar-benar memanggil banyak gerbang Seamless sebagai saudara, dan beberapa adalah teman seumur hidup saya. Kami bahkan memperdagangkan banyak teknik kami untuk mereka, sehingga mereka mempelajari beberapa teknik kami yang kuat. True Immortal Luo Sui menggelengkan kepalanya. Kami juga tidak mencoba untuk mencegah mereka merekrut murid magang dari barisan kami, yang mengakibatkan mereka mendapatkan banyak dewa Empyrean dan dewa sejati. Sudah sangat terlambat untuk mengatakan hal-hal ini sekarang. Yang bisa kita lakukan hanyalah bersiap untuk perang. Biarkan semua ini diputuskan di medan pertempuran, kata Ning. Benar, perang menjadi semakin besar dalam ukuran dan ruang lingkup. Dalam 100 tahun, atau mungkin paling lama 1000 tahun, perang terakhir untuk keberuntungan karma kemungkinan besar akan dimulai, kata True Immortal Luo Sui. Ning mengangguk. Perang terakhir untuk keberuntungan karma. Itu akan menjadi salah satu pertempuran besar terakhir sebelum akhir. Semua dewa Empyrean dan dewa sejati akan memasuki pertempuran terakhir ini yang benar-benar akan memutuskan perang untuk keberuntungan karma. Faktanya, jika pihak yang kalah merasa bahwa keadaan menjadi lebih buruk dari yang diharapkan, mereka mungkin akan segera meluncurkan Enwar, mengakibatkan semua kekuatan besar menyerang. Semua kekuatan besar yang masih hidup kemudian akan menghadapi Enwar yang terakhir dan sejati. Memang, dari kelihatannya, pertempuran terakhir ini akan terjadi di mana saja dari 100 hingga 1000 tahun dari sekarang. Benar, kemarin, True Immortal Dongyan dari Grand Siamu tewas dalam pertempuran. True Immortal Luo Sui memandang Ning. Apakah kamu mendengar berita ini? Dongyan abadi sejati. Ning tertegun. Nine Lotus milik klan Dongyan. Selama Crimson Bright Realm War, True Immortal Dongyan telah bertarung bersama Ji Ning selama bertahun-tahun. Ning dan True Immortal Dongyan secara alami menjadi teman yang cukup dekat, dan di dalam hatinya, Ning merasakan kekaguman dan rasa hormat yang luar biasa terhadap True Immortal Dongyan, karena cara Dongyan bertindak dan memperlakukan orang lain. Dongyan adalah pria yang benar-benar terhormat, adil, dan jujur, seorang pahlawan sejati. Namun, Ning tahu bahwa Dongyan abadi sejati sepertinya selalu memiliki kesedihan tersembunyi yang terkubur di dalam hatinya. Kemungkinan besar, sesuatu yang terjadi sejak lama di mana True Immortal Dongyan tidak pernah bisa sepenuhnya pulih. Dongyan abadi sejati dari Grand Xia Anda adalah orang yang cukup mengagumkan, kata Luo Sui abadi sejati sambil menghela nafas. The Crimson Bright Realm War sudah lama berakhir, yang berarti bahwa Seamless Gate memiliki bentrokan yang jauh lebih sedikit melawan Crimson Bright Realm. Namun, terkadang pertempuran masih akan pecah, dan True Immortal Dongyan bertempur paling depan dari hampir setiap pertempuran. Dia sangat kuat, mengakibatkan dia membunuh dua dewa Empyrean, dewa sejati dari gerbang Seamless. Namun, kali ini dia kurang beruntung, dia dikelilingi oleh tiga dewa Empyrean, dewa sejati dari gerbang Seamless, dan dia tidak bisa melarikan diri. Ning mengangguk pelan. Sudah 600 tahun. Sejak awal, ketika Ning mendengar kematian teman-temannya, dia merasakan sakit di hatinya. Namun kemudian, karena semakin banyak dari mereka yang meninggal, Ning bisa tetap tenang meskipun kesedihannya. Ini karena dia tahu bahwa ini adalah perang yang tidak dapat dihindari atau dihindari oleh siapapun, dan dalam perang, akan selalu ada korban. Untuk mencegah orang mati, hanya ada satu solusi menangkan perang. Ji Ning. Sebuah suara tiba-tiba terdengar di benak Ning. Menguasai. Ning terkejut. Datanglah ke Gunung Innerhead segera. Pusaran air spasial tiba-tiba muncul tepat di depan perahu kayu. Luo Sui abadi sejati, masih di atas kapal, agak bingung saat melihat ini. Ning segera menjelaskan, guru telah memanggil saya. Aku harus segera pergi. Mohon maafkan kekasarannya, rekan Taois Luo Sui. Cepat dan pergi, pergi.
Jangan pedulikan aku, kata True Immortal Dong Sui buru-buru. Ning sekarang cukup kuat sehingga statusnya sebagai murid Subhuti telah lama tersebar luas. Alasan mengapa Subhuti melarang Ning memberitahu orang lain di masa lalu adalah karena dia khawatir ketika ahli lain mengetahui status sebenarnya Ning, mereka semua akan melakukan yang terbaik untuk menjilat Ning dan berteman dengannya demi memberikan wajah Subhuti. Itu akan membuatnya sangat sulit bagi Ning untuk benar-benar marah dan diuji saat mengembara di tiga alam. Ini adalah rencana standar Subhuti untuk melatih para murid. Pada awalnya, Subhuti tidak mengizinkan mereka untuk mengatakan bahwa dia adalah tuan mereka, kecuali jika dia memberikan izin yang jelas. Hanya ketika mereka menjadi ahli yang kuat dari tiga alam, mereka akan diizinkan untuk mengumumkannya kepada publik. Suara mendesing. Ning segera terbang ke pusaran air spasial. Dia tidak menghabiskan terlalu banyak waktu melintasinya sebelum tiba di udara di atas Gunung Innerhat. Ning segera mendarat di depan biara Taois. Paman Tuan, dua penjaga di pintu masuk, Clearwater dan White River, keduanya tersenyum saat mereka menyambut Ning. Ning mengangguk, lalu melangkah ke biara Taois. Setelah masuk, Ning cukup terkejut melihat sejauh itu, tidak hanya Subhuti berambut putih yang duduk dalam posisi lotus, lebih dari 10 muridnya juga duduk di bawahnya. Semuanya berada di level Empyrean God True Immortal. Saudara magang ketiganya, Gold Crow, telah membuat penampilan yang langka. Silver Moon dan Lord Jiang, yang cukup dia kenal, juga ada di sini. Anggota lain termasuk saudara magang senior Empyrean Phoenix dan saudara magang senior Vivecking, yang baru saja dia temui beberapa kali. Ning buru-buru berjalan, memilih tempat duduk. Jining, minta Red Snow keluar, perintah Subhuti. Ya Tuan, Ning mengangguk, segera memberitahu Empyrean God Red Snow, yang berada di dunia Star Caesar, untuk keluar. Beberapa saat kemudian, Red Snow muncul juga. Semua orang ada di sini sekarang. Subhuti melihat ke bawah ke arah murid-muridnya, lalu berkata dengan tenang, kalian semua harus tahu bahwa sejak pembunuhan Gerbang Seamless yang dilakukan 3 abad yang lalu, pertempuran terus berkecamuk antara kita dan Gerbang Seamless. Semua yang hadir mengangguk. Semua orang, termasuk Ning, sangat marah pada penyebutan itu. Bahkan manusia mengetahui prinsip untuk tidak melibatkan anggota keluarga, tetapi Gerbang Seamless tidak menunjukkan keraguan sama sekali. Mereka telah meluncurkan program pembunuhan besar-besaran di 3 alam. Gerbang Seamless tahu betul bahwa program pembunuhan semacam ini hanya bisa dilakukan sekali setelah pertama kali. Aliansi Nuwa akan berjaga-jaga dan tidak memberi mereka kesempatan lagi. Dengan demikian, mereka membuat program yang sangat besar. Meskipun Aliansi Nuwa memiliki banyak ahli, mereka telah lengah dan begitu banyak yang menderita kerugian besar. Anggota keluarga, teman, dan murid tercinta dari banyak ahli Aliansi Nuwa telah meninggal dengan kematian yang menyedihkan. Faktanya, 12 dewa sejati yang murni dari Aliansi Nuwa sangat marah dengan apa yang terjadi sehingga mereka menjadi benar-benar gila, mengakibatkan mereka kehilangan kendali atas kekuatan mereka dan dengan demikian kehilangan nyawa mereka juga. Setiap anggota Aliansi Nuwa sangat marah dengan ini. 3 kaisar umat manusia dan 2 pemimpin Taoisme dan Buddha tahu bahwa tidak mungkin mereka dapat menekan kemarahan pengikut mereka dan perang meletus dalam skala besar. Jumlah perang yang terjadi selama 3 abad ini lebih dari 10 kali lipat dari perang yang terjadi dalam 3 abad sebelumnya. Hampir semua alam telah mengalami Realm Wars sekarang. Sebagian besar alam di 3 alam telah mengalami Realm Wars sekarang. Hanya sejumlah kecil realm tingkat atas yang mampu menjaga perdamaian, kata Subhuti. Dan sekarang, tempat di mana Realm War berikutnya akan meletus, adalah alam Kaisar Kuning. Alam Kaisar Kuning. Kaisar Kuning dari 5 kaisar. Mereka semua terkejut. Realm dari sebagian besar dewa sejati dan Daovaters cukup biasa dalam kekuatan, dengan sebuah alam yang memiliki 100 Empyrean Gods True Immortals menjadi yang cukup kuat. Ning dan yang lainnya semua mengerti bahwa skala perang meningkat dalam ukuran, dan mereka tidak terkejut bahwa Realm War ini akan terjadi dalam realm milik seseorang di tingkat 5 kaisar. Mereka telah memperkirakan perang seperti ini akan terjadi untuk beberapa waktu sekarang. Tapi mereka tidak menyangka bahwa itu adalah alam Kaisar Kuning. Kaisar Kuning adalah seseorang yang memiliki status yang sangat tinggi dalam sejarah manusia. Umat manusia pertama kali disatukan oleh 3 kaisar Suiren, Fuxi, dan Senong. Yang berikutnya naik ke tampuk kekuasaan adalah yang pertama dari 5 kaisar, Xuan Yuan Kaisar Kuning. Faktanya, dahulu kala Senong, yang saat itu dikenal sebagai Kaisar Api, telah berperang melawan Kaisar Kuning Xuan Yuan untuk jangka waktu yang sangat lama. Meskipun Senong sangat kuat, dia terutama memfokuskan usahanya pada alkimia daripada memimpin pasukannya. Jadi pada akhirnya,
dia benar-benar dikalahkan. Kaisar Kuning yang menang. Bahkan di era primordial, umat manusia dengan demikian akan menyebut diri mereka sebagai Batang Api dan Kuning. 1. Dapat dikatakan bahwa dalam hal pengaruhnya terhadap umat manusia, Kaisar Kuning adalah yang tertinggi di antara 5 kaisar. Meskipun pada akhirnya, Yu Agung yang mendirikan dan memperkuat klan kekaisaran umat manusia yang bertahan sampai hari ini, dalam hal karisma pribadi dan kecakapan militer, Yu Agung sebenarnya lebih rendah dari Kaisar Kuning. Yu Yang Agung adalah pemimpin klan kekaisaran primordial. Ketika klan kekaisaran primordial memberi perintah, semua klan ras manusia akan bergabung bersama di bawah panji mereka. Mereka pasti akan diselamatkan untuk perang terakhir demi keberuntungan karma. Empyrean Phoenix bingung. Tapi dari 4 raja yang tersisa, Kaisar Yao, Kaisar Sun, Xuanzu, dan Kaisar Kuning Xuan Yuan, Kaisar Kuning jelas yang paling kuat dari keempatnya. Lebih dari 1000 dewa Empyrean dan dewa sejati ada di sisinya setiap saat. Alamnya jauh lebih kuat daripada alam Kaisar Xuanzu, Kaisar Yao, dan Kaisar Sun. Mengapa perang pecah di alamnya? 2. Ning dan yang lainnya semua tahu bahwa orang-orang seperti Kaisar Xuanzu hanya memiliki 600 dewa Empyrean dan dewa sejati di bawah komando mereka. Kaisar Yao dan Sun mungkin memiliki sedikit lebih banyak, tetapi mereka tidak memiliki lebih dari 1000. Xuan Yuan, bagaimanapun, memiliki sekitar 1500 dari mereka di bawah komandonya. Harus dipahami bahwa 5 kaisar, hanya, memiliki kekuatan dewa sejati, Dao Fater tingkat atas. Jika seseorang benar-benar ingin menjadi sekuat mungkin, dia biasanya akan memilih untuk menjadi pengikut 3 penguasa. Dunia Kindelevire Suiren, misalnya, memiliki lebih dari 10.000 dewa Empyrean dan dewa sejati di dalamnya. Ada banyak bisikan rahasia bahwa Suiren sebenarnya adalah individu yang paling kuat di 3 alam, jadi dia secara alami memiliki banyak pengikut. Klan Kekaisaran Primordial adalah penguasa seluruh umat manusia. Banyak Dao Faters berada di perintahnya, untuk tidak mengatakan apa-apa tentang dewa Empyrean dan dewa sejati. Bagi Xuan Yuan, yang telah lama melepaskan gelarnya sebagai pemimpin umat manusia, untuk tetap memimpin lebih dari 1500 Empyrean Gods dan True Immortals sebenarnya cukup luar biasa. Subhuti menatap ke bawah. Dia berkata dengan tenang, karena kita akan bertarung, maka mari kita bertarung dengan baik. Rilamwar kali ini akan berbeda dari yang sebelumnya. Dalam semua gabungan Rilamwar sebelumnya, kami kehilangan sekitar 1000 dewa Empyrean dan dewa sejati. Tapi kali ini, Xuan Yuan memiliki lebih dari 1500 di bawah komandonya. Dengan memperhitungkan semua bala bantuan yang akan dia terima, dia akan memiliki lebih dari 2000 di bawah komandonya. Korban, biasa, akan mencapai ratusan, tetapi jika pertempuran menjadi sangat sengit, sangat mungkin bahwa lebih dari 1000 akan terbunuh. Dengan kata lain Rilamwar ini akan melihat korban sebanyak semua Rilamwar lainnya sejauh ini digabungkan. Semua orang di bawahnya bisa merasakan tekanan diam. Sisi mereka akan memiliki lebih dari 2000 dewa Empyrean dan dewa sejati. Musuh kemungkinan besar akan memiliki jumlah ahli yang sama. Pertarungan seperti ini, bahkan sebagian besar Dao Fater akan menghadapi risiko dikepung dan dimusnahkan. Siapa di antara kalian yang ingin bergabung? Subhuti memandang Ning dan yang lainnya. Jika kamu ingin bergabung, tentu saja kamu akan diizinkan untuk memimpin formasi yang terdiri dari dewa Empyrean dan dewa sejati lainnya. Setiap murid Subhuti adalah luar biasa. Bahkan pendatang baru seperti Jining dan Red Snow cukup mengesankan. Sebuah suara terdengar. Ning dan yang lainnya semua berbalik untuk melihat. Pembicaranya adalah Empyrean God Silvermoon. Silvermoon tidak lagi terlihat santai dan riang seperti dulu. Tubuhnya ditutupi dengan aura mengerikan yang berasal dari pertempuran dan pembantaian selama berabad-abad. Dulu, Silvermoon telah menyatakan kesediaan untuk menemani Ning dalam pertempuran, tapi demi menyelamatkan istrinya, Ning untuk sementara mengesampingkan rencananya untuk memasuki perang. Silvermoon tidak mau menunggu, jadi dia pergi sendiri untuk mengambil bagian dalam beberapa perang. 1. Ini berasal dari sejarah kuasi mitologi Tiongkok yang sebenarnya. Kaisar Api, Yandi, yang diyakini banyak orang sebagai Senong atau keturunan Senong, dikalahkan oleh Kaisar Kuning, Huangdi, yang menggabungkan dua suku mereka menjadi suku, Yan Huang, Kuning Api, yang dianggap sebagai suku yang akhirnya menjadi orang Tionghoa. 2. Yao dan Sun adalah dua kaisar Cina terkenal yang legendaris karena kebajikan mereka. 3 penguasa dan 5 kaisar, adalah bagian dari kuasi sejarah Tiongkok yang sebenarnya. Dari murid-murid di bawah pengawasan Subhuti, pertempuran Silvermoon melawan Gerbang Seamless adalah yang paling biadab dari semuanya. Pada awalnya, Jining tidak mengerti mengapa. Kemudian,
Dia mengetahui bahwa Silver Moon pernah memiliki teman Dao. Namun, selama perang yang menghancurkan era primordial, rekan Dao-nya telah meninggal, dan seolah-olah Silver Moon telah kehilangan jiwanya. Kemudian, Lord of All Fiends telah membawa kembali orang-orang yang selamat dari gerbang Seamless ketiga alam, dan aliansi Nuwa tidak dapat melakukan apapun padanya. Dengan demikian, kedua belah pihak telah berdamai, mengakibatkan gerbang Seamless diizinkan kembali ke tiga alam. Tapi Silver Moon telah menyerang. Dia memulai pembantaian liar terhadap pasukan gerbang Seamless. Dia bahkan rela membunuh Dewa Surgawi. Adapun Dewa Empyrean dan Dewa Sejati. Hampir 20 dari mereka mati di tangan Silver Moon. Dia telah bertarung dengan cara mengamuk sehingga dia secara tidak sengaja membunuh banyak pembudidaya yang lemah juga. Dia telah bertarung seperti orang kesurupan, menyebabkan Dewa Sejati dan Daovater dari gerbang Seamless terkejut dan marah. Saat itu, gerbang Seamless ingin menjalani kehidupan yang damai di tiga alam. Karena Silver Moon adalah murid Subhuti, mereka tidak membunuhnya sebagai gantinya, mereka menegosiasikan masalah ini dengan kekuatan utama dari aliansi Nuwa. Pada akhirnya, Tuan Silver Moon dengan paksa memerintahkannya kembali ke Gunung Innerheart, di mana dia diberi posisi rendah untuk mengawasi Istana Dewa. Dia telah membantai dan membunuh begitu banyak sehingga dia juga menderita efek karma-karma. Kembali di Gunung Innerheart, dia berbicara dan tertawa seolah-olah tidak ada yang pernah terjadi, dan hidupnya di dalam Istana Dewa adalah kehidupan yang santai dan santai. Namun, tidak ada yang tahu bahwa kebencian dan kemarahan di hatinya tidak pernah surut. Ketika badai telah turun, dia bersedia mengikuti Jining dan membunuh di sampingnya, karena dia bisa melihat bahwa Jining sama mengamuknya seperti dia. Namun, siapa yang mengira Jining tiba-tiba berhenti berkelahi? Karena itu, dia memberanikan diri untuk bertarung sendirian. Dia tidak menyalahkan Jining sama sekali. Dia tahu betul bahwa jika itu adalah teman daunnya, dia mungkin akan membuat pilihan yang sama seperti yang dilakukan Jining. Baik, Subhuti mengangguk. Siapa lagi? Saya. Aku akan pergi. Sudah lama sejak aku bertarung dalam perang. Banyak murid sebenarnya semua mulai memanggil. Dari banyak murid yang hadir, hanya dua yang tidak berbicara sebenarnya adalah Jining dan Red Snow. Ning ragu-ragu sejenak, lalu berkata, Tuan, biarkan aku pergi. Rilamwar ini berbeda dari yang lain. Tidak perlu bagimu untuk pergi. Subhuti menggelengkan kepalanya. Sebuah rilamwar di level ini partisipasimu tidak akan banyak berpengaruh. Ning tertegun. Kata-kata tuannya benar. Formasi besar yang diciptakan oleh hanya 200.300 Dewa Empyrean dan Dewa Sejati akan sebanding dengan Daovater Sejati yang berkuasa. Dewa Rahunya sendiri sebenarnya mungkin sedikit lebih lemah dari formasi itu. Dalam perang ini, masing-masing pihak memobilisasi 2000, 3000 Empyrean Gods dan True Immortals, yang akan menggunakan beberapa formasi yang benar-benar kuat. Bahkan Daovaters biasa akan mati jika mereka campur tangan. Apakah Ning berpartisipasi atau tidak benar-benar tidak akan membuat banyak perbedaan. Dalam perang seperti ini, kekuatan masalah yang benar-benar membuat perbedaan. Salju merah. Bagaimana dengan kamu? Subhuti melihat ke arah Red Snow. Red Snow telah menjadi pengikut Taoist Tree Life, dan legendaris karena kemampuan perangnya. Aku tidak akan pergi. Red Snow menggelengkan kepalanya. Murid Anda telah memperoleh beberapa wawasan akhir-akhir ini dan berada pada saat yang kritis. Oh. Mata Subhuti berbinar. Dia tidak percaya Red Snow berbohong tentang ini. Ning tidak terkejut. Sejak dia memberikan sebotol kekacauan nektar ke Red Snow, memungkinkan Red Snow untuk berlatih ke tahap kedua dari Tau 18 Vingods, Red Snow telah memasuki meditasi terpencil untuk beberapa alasan. Satu-satunya alasan Ning menghubunginya adalah karena panggilan Subhuti. Jika tidak, dia tidak akan mengganggu Red Snow. Jika itu masalahnya, fokuslah pada latihanmu. Alangkah indahnya jika Anda bisa menerobos menjadi seorang Daovater sebelum perang akhir, kata Subhuti sambil tersenyum. Dia tahu bahwa Ning telah memberikan sebotol nektar kekacauan ke Red Snow, karena Ning sebenarnya telah mendiskusikan hal ini dengannya sebelum melakukannya. Bagi Subhuti, satu botol nektar Chaos saja tidak cukup. Setiap Dewa Sejati atau Ayah Dao akan membutuhkan setidaknya 100 botol seperti itu untuk berlatih ke tingkat kedua Dewa Iblis 18 Tao. Satu botol, itu hanya akan berguna ketika diberikan kepada Dewa Empyrean dan Dewa Sejati. 2 hari kemudian, Subhuti memimpin murid-muridnya ke dunia utama Dirshasser dari alam Kaisar Kuning. Dunia utama Dirshasser adalah dunia di mana Kaisar Kuning, Xuan Yuan, tinggal. Di dalam istana kekaisaran dunia Dirshasser, Subhuti dan Xuan Yuan keduanya duduk, dengan Jining dan murid lainnya semua berdiri di satu sisi. Ning dengan hati-hati memeriksa sosok legendaris ini,
Kaisar Kuning Xuan Yuan yang pernah mengalahkan bahkan Shen Nong dalam pertempuran mereka untuk mendominasi dunia. Dalam hal penampilan, Xuan Yuan adalah pria yang sangat tampan. Tatapannya sepertinya membawa aura angin musim semi, menyebabkan orang lain secara tidak sadar merasa nyaman terhadap mereka. Harus dipahami bahwa ketika mereka bertarung sejak lama, Xuan Yuan hanyalah seorang daovater tingkat atas. Meskipun benar bahwa pikiran Shen Nong tidak benar-benar terfokus untuk memimpin pasukannya, dia masih seseorang dengan tingkat kekuatan yang sama dengan para pemimpin Taoisme dan Buddhisme. Bagi Xuan Yuan untuk dapat mencapai kemenangan adalah bukti kehebatan militernya. Di semua tiga alam, Xuan Yuan kemungkinan besar adalah dalang militer nomor 1. Selain Jining, semua murid ini akan ambil bagian dalam pertempuran, kata Subhuti sambil tersenyum. Ah, Xuan Yuan sangat gembira. Dia segera berkata, itu luar biasa. Aku mengkhawatirkan hal ini sebelum kamu datang. Semakin kuat suatu formasi, semakin banyak persyaratan yang ditempatkan pada pusat-pusat formasi. Sebelum Ibu Nuwa pergi, dia meninggalkan kami dengan 3 formasi perkasa yang dimaksudkan untuk melindungi seluruh ras kami. Berbicara secara logis, kita seharusnya membuat Daovater mengambil alih komando pusat, tetapi karena belum ada pihak yang mengerahkan Daovater, kita terpaksa menggunakan Empyrean Gods dan True Immortals dan semakin kuat, semakin baik. Saya khawatir tidak memiliki Dewa Empyrean dan Dewa Sejati yang cukup kuat. Subhuti, kau datang tepat pada waktunya. Ini seperti mengantarkan bara hangat kepada orang yang membeku di tengah musim dingin. Perang ini akan berbeda dari yang sebelumnya. Realm Wars sebelumnya adalah pertempuran skala kecil, yang ini akan jauh lebih besar, kata Subhuti serius. Setelah Realm War ini berakhir, Realm Wars skala besar lainnya akan dimulai juga. Realm War untuk alam Kaisar Kuning Anda akan menjadi yang pertama dari pertempuran skala besar. Kita harus memastikan bahwa hasilnya indah. Mari kita berikan pukulan berat pada gerbang Seamless. Benar, Xuan Yuan mengangguk. Jika kami bisa merebut keunggulan, kami akan bisa mempertahankan keunggulan. Perang ini memang akan sangat penting. Seperti kata pepatah, kanal 1000 kilometer bisa runtuh oleh satu lubang semut. Pertempuran ini akan menjadi salah satu yang kritis. Jika mereka kalah, pertempuran yang akan datang akan menjadi lebih sulit juga. Waktu terus mengalir. Selain pasukan Subhuti, kekuatan utama lainnya dari 3 alam mengirim bala bantuan dari Dewa Empyrean dan Dewa Sejati juga. Bahkan, cukup banyak yang datang sendiri. Dalam rentang waktu 1 bulan yang singkat, jumlah Empyrean Gods dan True Immortals yang telah berkumpul di sini di dunia Dirshasser berjumlah lebih dari 2.800. Semuanya fokus untuk mempelajari bagian dasar dari formasi perkasa ini. 9 Empyrean Gods True Immortals termasuk Gold Crow dan Empyrean Phoenix, yang menempati peringkat di antara para ahli yang paling kuat dan juga setia yang tak terbantahkan, diizinkan untuk mempelajari teknik inti dari formasi kuno yang kuat ini. Gemuruh. Tiba-tiba, suatu hari, seluruh dunia Dirshasser bergetar. Ning buru-buru muncul dari kediamannya, mengangkat kepalanya untuk menatap ke arah luar, matanya menyala-nyala dengan cahaya obor. Dia dapat dengan jelas melihat langit terbelah puluhan juta kilometer jauhnya, saat sebuah kastil yang memancarkan cahaya berdarah dalam jumlah tak terbatas datang terbang keluar dari dalam celah raksasa di langit. Aura yang terpancar dari kastil dengan cepat menyapu seluruh dunia Dirshasser. Kastil itu panjangnya 10.000 kilometer. Perlahan-lahan turun, lalu berhenti di udara. Di atas kastil ada seberkas cahaya berdarah yang menjulang tinggi ke langit. Daumader Devilhan, Subhuti, Xuan Yuan, dan Suiren berdiri bahu-membahu, menatap ke kejauhan. Subhuti mengerutkan kening saat dia membuat pernyataan ini. Devilhan benar-benar datang, dan dia datang sendiri, dalam wujud aslinya. Suiren juga mengerutkan kening. Dia baru saja mengirim salah satu klonnya ke sini, sementara Subhuti dan Xuan Yuan ada di sini secara langsung. Lord of All Fiends adalah sosok paling misterius di dalam Seamless Gate, dan dia memiliki teknik melarikan diri yang luar biasa. Bahkan Ibu Nuwa pun tidak bisa melakukan apapun padanya ketika dia memilih untuk melarikan diri. Lord of the Everwood adalah seseorang yang tidak ingin dijadikan musuh oleh aliansi Nuwa. Dia terampil dalam teknik dan mantra yang tak terhitung jumlahnya. Daumader Devilhan adalah anggota gerbang Seamless yang paling mengamuk, dan kekuatannya benar-benar mencengangkan. Dia sangat mengamuk sehingga selama perang yang mengakhiri era primordial, dia benar-benar berani berduel dengan Ibu Nuwa 1 lawan 1 untuk jangka waktu yang lama. Bahkan, dia bahkan berani melawan 2 pemimpin agama Buddha dan Taoisme sendirian. Pada akhirnya, dia telah terluka parah oleh formasi pedang pembunuh abadi, Taoist 3 Kemurnian. Dia benar-benar wanita gila. Ketika dicengkeram oleh haus darah,
dia bahkan tidak akan peduli dengan hidupnya sendiri. Namun, tidak ada yang berani menyangkal bahwa dia kuat. Bahkan selama perang yang mengakhiri era primordial, satu-satunya yang bisa digambarkan lebih kuat darinya adalah Ibu Nuwa dan penguasa hati iblis. Tidak ada yang lain. Sepertinya gerbang Seamless benar-benar ingin memenangkan pertempuran ini, kata Subhuti. Mereka benar-benar mengirim Daumader Devilhan untuk menjaga pasukan mereka. Kami ingin menang, tetapi mereka juga, kata Xuan Yuan. Pada akhirnya kemenangan akan ditentukan di medan pertempuran. Apakah semua persiapan kita sudah dilakukan? Tanya Suiren. Iya, Xuan Yuan mengangguk. Semua orang di dunia Dirshasser gelisah sekarang. Dua kastil yang perkasa, satu dikelilingi oleh cahaya berdarah, yang lain dikelilingi oleh cahaya kemasan. Keduanya tergantung di sana di udara, saling berhadapan dari jarak beberapa ratus ribu kilometer. Kedua pasukan berkumpul di dalam kastil masing-masing, bersiap untuk melancarkan perang kapan saja. Perang ini akan menjadi perang terbesar yang akan kita lawan sebelum pertempuran terakhir untuk keberuntungan karma. Silvermoon berdiri di samping Ning di atas tembok kota, menatap kota Seamless yang jauh saat bersinar dengan cahaya berdarah. Jumlah total Dewa Empyrean dan Dewa Sejati di pihak kita untuk perang ini berjumlah hampir 3.000. Realm Wars yang datang setelah yang satu ini di realm dari berbagai Daovater tingkat atas umumnya hanya akan melibatkan beberapa ratus, mungkin paling banyak 1.000. Ada banyak Dewa Empyrean dan Dewa Sejati. Adapun Dewa Surgawi dan Dewa Longgar, rasanya seolah-olah ada jumlah tak terbatas dari mereka, kata Ning sambil menghela nafas lembut. Dalam hatinya, dia merasa sedikit menyesal. Menyesal karena dia tidak bisa ambil bagian. Terus menunggu. Tunggu waktu Anda. Bahkan jika dia ambil bagian dalam pertempuran ini, mengingat betapa luasnya pertempuran itu, dia benar-benar tidak akan membuat banyak perbedaan. Dia benar-benar bertanya-tanya. Berapa lama lagi kedua klonnya akan tetap berada di dalam Danau Undermoon? Kedua kastil tergantung di udara, saling berhadapan dari jauh. Adapun pasukan aliansi Seamless, itu sudah dikirim. Mereka menutupi hutan belantara, memanggil aliansi Nuwa untuk berperang. Pertama kali mereka memanggil untuk berperang, aliansi Nuwa benar-benar mengabaikan mereka, tidak menanggapi sama sekali. Kedua kalinya gerbang Seamless melakukan ini, aliansi Nuwa masih mengabaikan mereka. Harus dipahami bahwa ketika memanggil musuh untuk berperang, hinaan itu akan benar-benar mengerikan untuk didengar. Semakin buruk penghinaan, semakin baik. Ini benar di antara manusia, dan itu juga benar di antara dewa dan dewa iblis ini, yang cukup kasar dan bermulut kotor dalam seruan mereka. Ketiga kalinya, tetap tidak ada. Tuan, gerbang Seamless memanggil kita lagi, kata seorang pemuda berjubah putih dengan hormat. Xuan Yuan duduk di depan meja, dengan santai membolak-balik buku di tangannya. Mendengar laporan muridnya, dia tertawa pelan. Daumader Devilhan memenuhi reputasinya. Seandainya gerbang Seamless dikirim melalui Daovater lainnya, orang itu mungkin tidak akan begitu cepat menunjukkan taringnya dengan cara seperti itu. Kenali musuhmu dan kenali dirimu sendiri, hanya dengan begitu Anda akan menjadi pemenang dalam semua pertempuran Anda. Karena perdamaian selama bertahun-tahun yang sebelumnya ada antara gerbang Seamless dan aliansi Nuwa telah belajar banyak tentang sejarah Daumader Devilhan ketika dia tinggal di dalam Seamless Chawsworth. Meskipun dia adalah seorang wanita gila, dia sangat mahir memimpin tentara dalam pertempuran. Semua muridnya adalah perempuan, dan mereka semua sama gilanya dengan dia. Dia memimpin para wanita gilanya dalam penaklukan melintasi dunia kekacauan, menyapunya seperti badai. Pada akhirnya, Lord of the Demon Heart sendirilah yang harus menghentikannya. Dalam hal serangan frontal, bahkan Lord Demon Heart tidak sebanding dengan Daumader Devilhan. Tapi tentu saja, dalam hal memanipulasi pikiran dan memahami iblis yang ada di setiap hati, siapa yang bisa menandingi Lord Demon Heart? Menaklukkan dunia bukan hanya masalah peperangan. Jadi, pada akhirnya adalah Lord Demon Heart yang telah menyatukan Seamless Chawsworth. Xuan Yuan meletakkan gulungannya, lalu berkata sambil tersenyum, beri perintah. Berkumpul untuk pertempuran. Untuk sesaat, pemuda berjubah kuning itu setenang biasanya, tapi tiba-tiba, dia menatap dengan mata terbelalak ke arah Xuan Yuan. Kenapa kamu masih di sini? Xuan Yuan berbalik untuk menatapnya. Benar, muridmu akan segera pergi. Pemuda berjubah kuning buru-buru terbang keluar, mulai memanggil berbagai pihak. Xuan Yuan berjalan di luar ruangan. Berdiri di dekat pagar, dia menatap bentengnya yang luas. Saat perintah diberikan, lautan tentara datang dari seluruh benteng, dengan cepat berkumpul bersama. Xuan Yuan mengangguk ringan. Ini adalah keempat kalinya mereka menyerukan pertempuran. Ini tentang waktu.
Perang ini sangat penting jika kita memenangkannya, kita akan setengah jalan untuk memenangkan perang demi keberuntungan karma. Kita harus menang. Cahaya yang menakjubkan melintas di mata Xuan Yuan. Di atas tembok kota, Subhuti, Xuan Yuan, dan Suiren berdiri bahu-membahu, menatap dua pasukan yang saling berhadapan di padang gurun yang sunyi. Ning, pemuda berjubah kuning, dan sejumlah murid lainnya mengikuti di belakang mereka. Tak satu pun dari mereka yang berani bernapas terlalu keras. Mereka semua tahu persis betapa pentingnya perang ini. Ledakan, suara mendesing, gedebuk. Kedua dari dua tentara yang jauh mulai berkumpul menjadi formasi yang perkasa. Gerbang Seamless memiliki formasi Infinity Seamless, formasi hidup dan mati dari naga bencana alam kembar, 1, dan formasi Vingod Infinity. Ini adalah tiga formasi utama mereka, dan masing-masing dari formasi yang menakutkan ini membutuhkan 2 hingga 300 dewa Empyrean, dewa sejati untuk dibentuk. Ada juga beberapa golem yang bahkan Ning tidak bisa sebutkan, yang masing-masing memiliki tingkat kekuatan yang lebih tinggi daripada yang pernah ditemui oleh golem Dao Fater Ning sebelumnya. Golem-golem itu berkilauan dengan cahaya ungu, memancarkan aura teror yang menggetarkan hati. Ada total 3 formasi naga bencana. Di atas 3 formasi ini berenang naga hitam yang tak terhitung jumlahnya, yang masing-masing sekuat dewa Empyrean biasa. Yang penting adalah, ada jumlah yang benar-benar luar biasa dari mereka. Ada total 2 formasi Infinity Seamless. Ada juga 2 formasi Infinity Vingod. Mereka telah berkumpul untuk membentuk sepasang Vingod yang menjulang tinggi, berambut putih, bermata merah. Aliansi Nuwa juga memiliki 3 formasi utama. Mereka adalah formasi Bintang Sidereal, formasi Myriad Immortals Armageddon, dan formasi Pangu Genesis. Ada 3 formasi Bintang Sidereal, 5 dari formasi Myriad Immortals Armageddon, tetapi hanya 1 formasi Pangu Genesis. Selain mereka, ada juga lebih dari 100 dewa 7 planet yang tersebar di mana-mana, bergerak dengan sangat gesit. Adapun golem, aliansi Nuwa tidak memiliki 1 golem di pihak mereka. Jelas, pertarungan di level ini berarti hanya golem dengan level kekuatan tertentu yang bisa digunakan. Aliansi Nuwa jelas tidak memiliki golem dengan kekuatan seperti itu. Dalam hal formasi, gerbang Seamless jauh lebih rendah dari kita, kata Subhuti dengan tenang dari posisinya di atas tembok. Formasi Infinity yang mulus diciptakan oleh Lord Demon Heart. Adapun formasi hidup dan mati dari naga bencana alam kembar, gerbang Seamless mencurinya dari kami. Saat itu, kami tidak menyangka bahwa hari seperti ini akan datang, jadi kami bersedia mengajari mereka formasi level ini. Adapun formasi Infinity Vingod, itu seharusnya dirancang oleh Everwood. Ini sebenarnya yang paling kuat dari ketiganya, tapi sayangnya, itu masih jauh lebih rendah daripada formasi Pangu Genesis kami. Setelah Ibu Nuwa menerobos ke tingkat Pangu, dia menghabiskan banyak sekali penelitian dan upaya untuk merancang formasi kejadian Pangu. Sebelum dia meninggalkan 3 alam, dia memberikannya kepada kami sebagai formasi untuk melindungi seluruh ras kami, kata Xuan Yuan sambil tertawa. Bagaimana mungkin formasi mereka cocok dengan itu? Untungnya Bunda Nuwa sudah was-was sejak dini. Dia memperingatkan kami sejak lama bahwa ketiga formasi penjaga ini sama sekali tidak untuk diajarkan kepada orang lain. Inilah mengapa kami sekarang memiliki kekuatan untuk menahan mereka dalam kekuatan formasi. Subhuti menghela napas. Suiren mengangguk pelan. Untungnya, kami memiliki 3 formasi pelindung itu. Ning dan yang lainnya diam-diam mengangguk setelah mendengar ini. Mereka telah mendengar cerita-cerita itu juga. Jika dapat dikatakan bahwa Nuwa Alliance sangat iri dengan penguasaan Seamless Gate atas seni golem, maka Seamless Gate juga iri pada 3 formasi wali perkasa dari Nuwa Alliance. Ketiga formasi ini telah ditinggalkan oleh Ibu Nuwa setelah dia menerobos menjadi Dewa Dunia. Dia telah menghabiskan banyak darah, keringat, dan upaya pada formasi ini, justru karena dia takut begitu dia pergi, orang luar asing yang kuat lainnya seperti Lord of All Things akan muncul. Dia takut bahwa 3 alam tidak akan cukup kuat untuk menahan orang luar lainnya, jadi dia menciptakan dan memberikan 3 formasi ini. Ketiga formasi ini umumnya memiliki dewa sejati atau Dao Fater di tengahnya, dengan banyak dewa Empyrean dan dewa sejati bertindak sebagai pendukung. Kekuatan mereka benar-benar mengejutkan. Tapi tentu saja, versi yang disederhanakan dapat digunakan yang memungkinkan dewa Empyrean Immortal sejati ke server sebagai pusatnya. Kekuatan formasi akan turun drastis, tentu saja, tetapi meskipun begitu, itu masih bukan sesuatu yang bisa dilawan oleh gerbang Seamless. Formasi Pangu Genesis. Ning menatap ke kejauhan. Formasi Pangu Genesis memiliki, di pusatnya, murid Dao Fater Fuju True Immortal Jimin, pedang abadi dari surga luar.
580 Empyrean Gods mendukungnya, bergabung bersama ke dalam formasi yang benar-benar menakjubkan ini. Formasi ini sangat kuat sehingga sekuat Dao Fater tingkat atas. Yang terpenting dari semuanya, True Immortal Jimin adalah orang yang mengendalikan formasi ini. True Immortal Jimin adalah satu-satunya Empyrean God atau True Immortal di 3 alam yang telah menguasai 5 harta karun. Seni pedangnya melampaui batas Tao Surgawi, memungkinkan dia untuk melepaskan tingkat kekuatan yang benar-benar menakjubkan dari formasi Pangu Genesis ini. Aku masih ingat kedatanganku ke kerajaan Netherworld setelah aku mati di kehidupanku sebelumnya. Saat itu, saya menemukan formasi hidup dan mati dari naga bencana alam kembar ini. Ning tidak bisa membantu tetapi menghela nafas. Formasi yang menakutkan dan menghancurkan dunia yang telah menghancurkan bahkan jalan ke-6 reinkarnasi sekali lagi muncul di hadapannya. Saat itu, di kerajaan Netherworld, Ning tidak lebih dari hantu manusia yang lemah. Bahkan riak gempa susulan sekecil apapun dari serangan naga bencana akan benar-benar menghancurkan jiwanya. Sudah dimulai. Semua orang di dinding gugup. Subhuti, Suiren, dan Xuan Yuan menatap tajam ke arah pertempuran di bawah, terutama Xuan Yuan. Inti Xuan Yuan memenuhi setiap bagian medan perang, dan dia terus-menerus mengatur ulang penempatan militer, mengatur berbagai dewa 7 planet agar lebih selaras dengan formasi utama. Aliansi Nuwa memiliki 9 formasi perkasa, yang masing-masing memiliki 9 tokoh sentral. 3 murid Subhuti memimpin 3 formasi perkasa mereka adalah Empyrean Phoenix, Gold Crow, dan Junwu. Senior magang saudara Gold Crow memimpin formasi bintang sidereal. 2. Kakak magang senior Empyrean Phoenix dan kakak magang senior Junwu masing-masing bertanggung jawab atas formasi Armageddon Myriad Immortals. Pergi. Masing-masing dari formasi Myriad Immortals Armageddon yang menjulang tinggi terdiri dari 100 dewa sejati, 100.000 dewa surgawi, dan lebih dari 100 juta dewa longgar. Bersama-sama, mereka mampu memanggil sejumlah besar energi alam. Sosok raksasa-raksasa muncul di udara di atas formasi. Itu adalah saudara magang senior Junwu, jubah putihnya berkibar dengan anggun. Dia mengangkat kuas lukisnya, dengan santai menggeseknya ke langit. Seketika, senjata yang tak terhitung jumlahnya muncul di langit yang menembak ke arah kekuatan jauh dari gerbang Seamless. Dengan sapuan kuas lagi, dia memanifestasikan prajurit ilahi dan jenderal ilahi yang tak terhitung jumlahnya dan mengirim mereka untuk menyerang juga. Magang senior saudara Junwu. Ning merasa bersemangat saat menonton ini. Junwu adalah anak kecil yang suka melukis yang telah diterima Subhuti sebagai muridnya sejak lama. Setelah bertemu, Subhuti telah memberinya satu garis bimbingan, dan dalam semalam anak itu telah sepenuhnya menguasai jalan Dao, Dao air tinta. Dapat dikatakan bahwa dia adalah murid paling berbakat yang pernah diterima Subhuti. Bertarung melawan Junwu adalah keputusan yang sangat membuat pusing, karena tekniknya terlalu rumit. Jentikan kuasnya mampu menggambar apapun di dunia ini tetapi justru karena kerumitan daunnya, Junwu belum berhasil menjadi seorang Dao Fater. Ledakan, 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 langit bergetar, tanah bergetar. Dewa Pangu, mengenakan cawat bulu, baru saja terlibat dalam pertempuran dengan Infinity Vingot lapis baja. Formasi Myriad Immortals Armageddon, aliansi Nuwa bertukar serangan jarak jauh dengan formasi hidup dan mati dari naga bencana alam kembar, gerbang Seamless, mengganggu seluruh medan perang dengan serangan mereka. Serangan jarak jauh, sikap protektif, bala bantuan respon cepat, dewa 7 planet dan golem cukup gesit, dan mereka menyebabkan kekacauan di seluruh medan perang. Hutan belantara yang sunyi benar-benar dimusnahkan, sedemikian rupa sehingga void yang kosong kadang-kadang dapat terlihat di banyak tempat saat ruang terkoyak, lalu direformasi. Begitu Empyrean Gods dan True Immortals dikumpulkan dalam jumlah besar, mereka benar-benar menjadi sangat menakutkan. Ning gugup saat ia menyaksikan perang. Jika salah satu pihak mengungkapkan satu kelemahan, sangat mungkin bahwa akan ada keruntuhan skala besar. Para marsekal di kedua sisi juga cukup kuat. Di bawah bimbingan Kaisar Kuning Xuan Yuan, formasi utama dan lebih dari 100 dewa 7 planet tampaknya bekerja sama seperti satu kesatuan yang sempurna, tanpa meninggalkan kekurangan atau celah untuk dieksploitasi. Serangan Dao Mother Devil Han, bagaimanapun, benar-benar jahat. Faktanya, dia hampir menghancurkan dewa 7 planet barusan. Memang, meskipun telah bertarung cukup lama, aliansi Nuwa belum kehilangan satu dewa 7 planet pun. Ini adalah bukti betapa sempurna dan tangguhnya Xuan Yuan dalam memimpin pasukannya. Menarik. Xuan Yuan memberi perintah. Gemuruh. Di bawah bimbingan Xuan Yuan, pasukan besar dari aliansi Nuwa mulai mundur secara teratur, tidak memberi musuh mereka satu kesempatan pun untuk menyerang. Jadi,
Pertukaran pukulan pertama telah berakhir. Bahkan wanita gila seperti Daumader Devilhan sangat tenang dan tenang saat memimpin pertempuran di level ini. Ini karena kesalahan sekecil apapun dapat mengakibatkan seluruh perang hilang. Sebenarnya, perang seperti ini tidak dimenangkan, mereka kalah ketika satu pihak membuat terlalu banyak kesalahan. Meskipun Daumader Devilhan legendaris karena serangan ganasnya, dia sebenarnya membuat sangat sedikit kesalahan saat memimpin pasukan. Itu hanya karena dia percaya pada pepatah bahwa, pertahanan terbaik adalah pelanggaran yang baik. Serangannya telah menyebabkan gerbang Seamless menempatkan Xuan Yuan di bawah tekanan luar biasa. Namun, Xuan Yuan jelas lebih berbakat dan terampil daripada dia, dan penyebaran pasukannya bahkan lebih baik. Dia menggerakkan pasukannya seperti awan mengambang dan air yang mengalir, tidak menunjukkan cacat sama sekali. Dalam sekejap mata, 3 pertunangan telah terjadi dan lebih dari sebulan telah berlalu. Bibi Master, jika ini terus berlanjut, itu tidak akan baik untuk kita. Dengan setiap bentrokan, kami telah kehilangan lebih dari musuh kami. Itu tidak akan terlihat dalam jangka pendek, tetapi jika pertempuran semacam ini bertahan selama 2 atau 3 tahun, kelemahan kita akan menjadi jelas. God King berjubah hitam berdiri di satu sisi, menatap wanita ramping berjubah ungu yang duduk di depannya. Dalam hatinya, dia merasa agak gugup. Mata wanita berjubah ungu itu tampak seperti 2 lautan darah yang tak berujung. Dalam hal pembantaian, dia adalah nomor 1 yang tak terbantahkan dari gerbang Seamless, iblis di antara iblis. Wanita berjubah ungu memandang God King berjubah hitam. Aku hanya khawatir, kata God King buru-buru. Kamu benar. Wanita berjubah ungu dengan ringan mengetuk sandaran tangannya, gelang kristal putih di lengannya. Aku bertarung dalam pertempuran yang tak terhitung jumlahnya dalam perang untuk Seamless Chaussword, tapi aku tidak pernah bertemu seseorang yang tangguh seperti dia dalam memimpin pasukan. Pertarungan di level ini terjadi dengan kecepatan luar biasa, dan banyak variabel diperkenalkan setiap saat namun, dia sebenarnya bisa memperhitungkan semuanya sambil mengerahkan pasukannya dengan cara yang benar-benar sempurna. Tidak heran orang Xuan Yuan ini mampu mengalahkan Senong selama era primordial. Lalu apa yang harus kita lakukan? God King berkata dengan tergesa-gesa. Di gerbang Seamless, satu-satunya yang mampu membuat God King bertindak sedemikian patuh adalah Lord of All Fiends, Keeper of the Everwood, dan Daumader Devilhan. Kita harus memenangkan perang ini. Wanita berjubah ungu melanjutkan, jika kita kalah dalam perang ini, perang yang akan datang akan jauh lebih sulit untuk dimenangkan. Kami harus mengeluarkan lebih banyak usaha, tetapi kami mungkin masih belum bisa meraih kemenangan dalam perang terakhir untuk keberuntungan karma. God King bergumam dalam hati pada dirinya sendiri. Tidak ada kotoran. Semua orang tahu ini. Atur agar utusan segala sesuatu datang, perintah wanita berjubah ungu itu. Utusan segala hal. God King berjubah hitam terkejut. Dia tidak bisa tidak bertanya, kita akan kedatangan utusan segala hal. Sekarang, tetapi kami sedang bersiap untuk menggunakannya dalam pertempuran terakhir untuk keberuntungan karma. Buat pengaturannya. Kalau tidak, kita tidak akan bisa menang, kata wanita berjubah ungu itu dengan tenang. Baik, namun kita membutuhkan penguasa segala iblis untuk setuju dalam masalah ini, kata God King berjubah hitam buru-buru. Cepat dan pergi. Wanita berjubah ungu itu mengerutkan kening, kilatan kemarahan yang berbahaya muncul di matanya. God King berjubah hitam itu langsung sangat ketakutan sehingga hatinya bergetar. Bagaimanapun, dia telah tumbuh di Seamless Chaussword. Meski sudah menjadi Daovater, dia masih merasa takut menghadapi Daumader Devilhan. Dia adalah seorang wanita gila. Orang lain mungkin akan memberinya wajah sebagai pemimpin nominal gerbang Seamless dan sebagai murid Lord Demonheart, tetapi wanita gila ini bahkan berani menyerang Lord Demonheart sendiri, untuk tidak mengatakan apapun tentang God King. Dunia Alvin. Di puncak gunung yang sunyi. Seorang pria berjubah merah, berambut biru duduk di sini, menatap ke dalam void yang tak terbatas. Tatapannya telah lama menembus penghalang dimensi yang memisahkan dunia, memungkinkan dia untuk melihat melalui ruang di luar mereka. Suara mendesing. Sesosok tiba-tiba muncul di sebelahnya. Itu adalah God King berjubah hitam. Finlord, kata God King dengan hormat. Apa itu? Lord of All Fiends meliriknya. Bibi Master percaya bahwa peluang kemenangan kita rendah. Jika hal-hal berlanjut, kita mungkin akan kalah. Dia menginstruksikan saya untuk datang ke sini untuk meminta utusan segala sesuatu, kata God King. Lord of All Fiends mengerutkan kening. Jika itu masalahnya bicaralah dengan Black Heaven. Ambil seorang utusan kembali dan berikan kepada Devilhan. Ya, God King dengan hormat pergi. Lord of All Fiends sekali lagi menatap ke dalam void. Dia bergumam pelan,
saya benar-benar berharap saya bisa kembali ke masa lalu, ketika saya bisa menyembunyikan diri di balik Demon Heart dan Everwood, tapi sayangnya, saya telah dipaksa untuk berdiri di depan. Mereka bahkan memanggilku sebagai Lord of All Fiends, sebagai Fiendlord. Jauh lebih baik ketika saya hanya Wind Fiend. Hidup sebagai Wind Fiend jauh lebih santai dan riang daripada hidup sebagai Fiendlord. Aku benar-benar bertanya-tanya seperti apa perang ini akan berakhir. Meskipun Ibu Nuwa sudah pergi, dia meninggalkan 3 formasi perkasa ini. Sulit untuk mengatakan dengan tepat seberapa kuat ketiga formasi pelindung itu. Jika yang lebih buruk menjadi yang terburuk, saya akan mencoba menyelamatkan sebanyak yang saya bisa, lalu meninggalkan 3 alam. Lord of All Fiends menggelengkan kepalanya. Dia tidak memiliki selera untuk kekuasaan. Selama era Seamless Chaucer, dia adalah sosok yang sangat rendah hati. Saat itu, sosok yang paling mempesona adalah Lord of the Demon Heart, Keeper of the Everwood, dan Dao Mother Devilhan. Tidak ada yang terlalu memperhatikan Wind Fiend, meskipun dia juga terlahir sebagai Elder Fiend seperti mereka. Faktanya, ada banyak kekuatan besar di Seamless Chaucer yang percaya bahwa kekuatan Wind Fiend datang semata-mata karena keberuntungannya karena terlahir sebagai Elder Fiend, karena sepertinya dia tidak banyak berkembang sejak lahir. Mereka hanya menunjukkan rasa hormat kepadanya karena dia juga seorang Elder Fiend. Wind Fiend tidak terlalu peduli. Dia menikmati menjadi riang dan tidak terikat, tetapi perang yang mengakhiri era primordial terlalu menghancurkan. Begitu banyak teman lamanya, saudara-saudaranya, yang akhirnya mati dalam pertempuran. Penguasa segala sesuatu sangat kejam, dia ingin memusnahkan semua orang di kedua dunia kekacauan. Adapun Ibu Nuwa, dia adalah sosok yang bahkan lebih menakutkan, dia benar-benar telah menembus ke tingkat yang baru, mendominasi semua pendatang dan bahkan membunuh Lord of All Things yang mengerikan. Satu-satunya pilihan Wind Fiend adalah mengungkapkan kekuatan penuhnya, dan menghadapi kematian. Dia sebenarnya telah membuat terobosan sendiri, membuatnya bahkan Ibu Nuwa tidak dapat menangkapnya saat dia melarikan diri. Setelah menghabiskan waktu yang lama mengembara dalam kekacauan primordial dalam kesendirian, dia telah kembali. Sebenarnya, yang kuinginkan hanyalah tempat yang aman untuk disebut rumah. Lord of All Fiends menggelengkan kepalanya. Orang-orang yang selamat dari gerbang Seamless bersikeras untuk memujanya sebagai Fiendlord, menjadikannya pemimpin gerbang Seamless yang sebenarnya dan tak terbantahkan. Apa sebenarnya penyebab kesengsaraan ini? Orang tua itu, Demon Heart, sedang merencanakan sesuatu, tapi rasanya ada yang lebih dari itu. Lord of All Fiends mengerutkan kening. Sejak dia membuat terobosan saat melarikan diri dari Ibu Nuwa, kemampuannya untuk merasakan gelombang nasib kemungkinan besar menjadi nomor 1 di semua 3 alam. Samar-samar dia bisa merasakan betapa mengerikannya kesengsaraan ini. Celestial Immortal Black Heaven berdiri di depannya, menunjuk ke arah golem raksasa berbentuk kera yang benar-benar berwarna merah tua dan dilingkari lidah api. Ambil itu, kurasa. God King berjubah hitam menyapu daerah sekitarnya dengan tatapannya. Setelah melihat semua utusan segala hal lainnya di daerah itu, dia tidak bisa menahan rasa gatal di hatinya. Ingat, biarkan Empyrean God yang paling kuat yang Anda perintahkan, perintah Black Heaven. Berbicara secara logis, itu harus dicadangkan untuk seorang Daovater untuk diperintahkan, tetapi meskipun demikian, utusan segala hal ini harus dapat melepaskan kekuatan yang sebanding dengan Daovater tingkat atas. Dipahami. God King berjubah hitam mengangguk dengan tergesa-gesa. Bertahun-tahun yang lalu, penguasa segala sesuatu telah memimpin pasukan utusan seperti itu, yang masing-masing telah mencapai tingkat kekuatan yang sepenuhnya mampu meluncurkan serangan terhadap para pemimpin Taoisme dan Buddha. Mereka benar-benar menakutkan di medan pertempuran. Bahkan dengan Empyrean Gods yang memimpin mereka, mereka sebanding dengan Daovater tingkat atas. Juga, pastikan Devilhan tahu bahwa apapun yang terjadi, kita tidak bisa membiarkan aliansi Nuwa menangkap utusan segala hal ini. Black Heaven tertawa dingin, kekhawatiran saya adalah bahwa aliansi Nuwa akan bertindak dengan cara yang sama sekali tidak tahu malu, memiliki para ahli seperti 3 penguasa atau para pemimpin agama Buddha dan Taoisme untuk tiba-tiba menyerang dan menangkap utusan itu. Jangan khawatir, Master Devilhan dan Everwood, serta Fiendlord, sangat memperhatikan pertempuran ini. Dewa sejati dan ayah Dao dari aliansi Nuwa tidak akan diberi kesempatan sama sekali, kata God King berjubah hitam. Benar, apakah Jining ikut serta dalam pertempuran? Black Heaven tiba-tiba bertanya. Tidak, God King menggelengkan kepalanya. Sayang sekali, Black Heaven merasa dendam. Dia benar-benar ingin membunuh Ning. Meskipun hampir semua usahanya dipusatkan pada golem ini, dia masih merasa benci pada Ning. Jarang baginya untuk merasakan kasih sayang pada seseorang, dan gadis kecil itu telah meninggal, begitu saja.
Meskipun Ning hanya membunuhnya dalam serangan balik ketika mereka mencoba untuk membunuhnya, Black Heaven benar-benar tidak peduli tentang rinciannya. Jangan khawatir, jika Jining berani memasuki medan pertempuran, saya akan memastikan untuk meminta Bibi Master Devil Han untuk memberinya perhatian khusus. God King berjubah hitam itu tertawa. Aku akan pergi, Grandmaster. Pergi-pergi. Black Heaven mengangguk. God King melambaikan tangannya, mengumpulkan utusan segala hal, lalu meninggalkan dunia Alvin, menuju dunia Dirshasser sekali lagi. Dao Mother Devil Han berdiri di atas dinding kastil, God King berjubah hitam di sebelahnya. Mereka berdiri bahu-membahu, menatap hutan belantara yang jauh. Tentara gerbang Seamless ada di sana, memanggil untuk berperang. Apakah kamu yakin mereka belum mengetahui bahwa kamu membawa utusan segala hal? Tanya Dao Mother Devil Han. Jangan khawatir, Bibi Tuan, kata God King berjubah hitam buru-buru. Saya pribadi pergi untuk mengumpulkan utusan segala hal. Bagaimana saya bisa membiarkan aliansi Nua mengetahuinya? Selain itu, Envoy hanya membutuhkan satu Empyrean God True Immortal yang memegang kendali. Saat aku berada di dunia Alvin, aku juga membawa serta gelombang darah Empyrean God. Ini juga dirahasiakan. Empyrean God Bloodwave sangat terampil dalam pertempuran jarak dekat. Dia adalah pilihan nomor satu kami untuk mengendalikan seorang utusan selama perang terakhir untuk keberuntungan karma. Dengan dia yang memegang kendali, utusan akan dapat melepaskan lebih dari cukup kekuatan dan mampu menyaingi Dao Fater tingkat atas. Meskipun formasi Pangu Genesis mereka cukup kuat, itu adalah salah satu dari 3 formasi pelindung yang ditinggalkan oleh Nua. Ketiganya memiliki kekuatan yang luar biasa, tetapi untuk melepaskannya mereka membutuhkan Dewa Sejati atau Dao Fater sebagai inti dari formasi. Mereka memiliki True Immortal Jimin, yang menguasai 5 harta karun, yang berfungsi sebagai inti mereka, yang berarti bahwa ukuran, skala, dan kekuatan formasi jauh lebih lemah sekarang. Ini hampir tidak cocok untuk Dao Fater tingkat atas. Masih ada kesenjangan kekuatan yang signifikan antara itu dan utusan segala hal kami. Kemunculan utusan segala hal yang tiba-tiba akan segera mengganggu keseimbangan medan perang. Jangan tertipu oleh betapa mulusnya Xuan Yuan dalam bergerak di sekitar pasukannya sekali keruntuhan dimulai, itu akan menjadi lengkap dan total. God King berjubah hitam itu cukup percaya diri. Dao Mother Devil Han mengangguk. Saya harap utusan segala hal ini benar-benar tangguh seperti yang Anda katakan. Utusan yang diciptakan oleh penguasa segala sesuatu memang cukup kuat. Mereka telah membuktikan kekuatan mereka selama perang yang mengakhiri era primordial. Tetapi utusan yang dibuat oleh gerbang Seamless dikembangkan oleh Grandmaster Black Heaven. Grandmaster Black Heaven adalah talenta tak tertandingi di Dao of Golems yang ditemukan oleh Lord of All Things di suatu tempat yang tidak diketahui. Dia sebenarnya juga mampu menciptakan utusan ini, dan kekuatan utusannya tampaknya setara dengan yang dibuat oleh penguasa segala sesuatu. Mereka akan keluar. Mata God King berjubah hitam berbinar. Mereka akhirnya keluar. Xuan Yuan secercah cahaya dingin melintas di mata Dao Mother Devil Han. Kali ini, aku akan membuatmu hancur. Ledakan, ledakan. Kedua pasukan sekali lagi menyerang ke arah yang lain. Tentara aliansi Nua memiliki sedikit keunggulan untuk memulai. Dengan keterampilan militer Xuan Yuan yang benar-benar luar biasa, keunggulan aliansi Nua bahkan lebih jelas. Meskipun Dao Mother Devil Han juga terampil dalam memimpin pasukannya, kemunduran sesekali masih terjadi pada pasukannya. Itu seperti semua bentrokan mereka sebelumnya. Setiap kali, kekuatan gerbang Seamless akan sedikit berkurang. Di atas dinding kastil, Dao Mother Devil Han mengirim perintah mental. Lepaskan utusan segala hal. Di medan pertempuran, Pangu God dan 2 Infinity Vinguards bertarung dengan paling ganas. Dewa Pangu yang dibentuk oleh formasi kejadian Pangu memegang pedang yang sangat besar di tangannya, mengeksekusi seni pedang yang semuanya melebihi batas Tao surgawi. Itu secara alami memiliki kekuatan yang hampir tak terbatas. Adapun 2 Vinguards Infinity berambut putih, bermata merah, mereka juga cukup kuat. Bagaimanapun juga, formasi Infinity Vinguard telah dikembangkan oleh Keeper Everwood, dan dia telah menuangkan banyak darah dan keringat ke dalamnya. Kedua Infinity Vinguards mengenakan armor roh protokosmik yang sangat berharga, yang mereka andalkan untuk bertahan melawan seni pedang mengerikan Dewa Pangu. Kedua Infinity Vinguards saling mendukung setiap saat, jadi meskipun mereka berada dalam posisi yang kurang menguntungkan, mereka masih bisa bertahan melawan musuh mereka. Membunuh. Jimin Pangu sangat tenang. Dia sedang menunggu-menunggu musuhnya melakukan kesalahan. Tidak peduli seberapa baik kedua Infinity Vinguards bertarung bersama, mereka masih diperintah oleh 2 orang yang berbeda, bukan 1. Dalam pertempuran yang hingar-bingar dan bertenaga tinggi,
tidak dapat dihindari bahwa mereka pada akhirnya akan melakukan kesalahan. Begitu mereka melakukan kesalahan, dia akan mengambil kesempatan untuk melenyapkan salah satu dari mereka. Setelah satu dihancurkan, yang lain tidak akan menjadi perhatian sama sekali. Apa itu? Jimin Pangu terkejut menemukan bahwa di belakang dua Infinity Fin Guards, sosok berbentuk kera tiba-tiba muncul dari udara tipis tanpa peringatan apapun. Seluruh tubuh makhluk ini diliputi api, dan auranya begitu kuat hingga langsung menyetrum Jimin Pangu. Faktanya, perasaan bawah sadar akan bahaya yang memancar dari makhluk ini begitu kuat sehingga dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil secara mental. Jimin, hati-hati, itu adalah utusan segala hal. Suara Xuan Yuan segera terdengar. Abaikan kedua Infinity Fin Guards itu, saya akan mengirim orang untuk membantu Anda memblokir mereka. Fokus untuk bertahan melawan utusan. Baik, Jimin Pangu langsung mengerti. Dia telah mendengar tentang utusan ini sejak lama, tetapi dia belum pernah melihat salah satu dari mereka secara langsung sebelumnya. Begitu utusan itu muncul, wajah Xuan Yuan langsung berubah. Namun, dia tetap tenang dan tenang saat dia dengan cepat mulai mengerahkan kembali pasukannya, memeras setiap tetes kekuatan yang dia bisa untuk mengurangi tekanan pada Jimin Pangu, sehingga membiarkan dia bertarung melawan utusan tanpa mengkhawatirkan hal lain. Dengan begitu, Jimin Pangu akan memiliki setidaknya sedikit peluang untuk bertahan melawan utusan segala hal. Namun, jika Infinity Fin Guards berambut putih dan bermata merah diizinkan untuk bergabung dengan utusan, maka Jimin Pangu pasti akan menderita kekalahan cepat. Dan begitu dia pingsan, seluruh medan pertempuran akan runtuh. Hentikan mereka. Kalian berlima, pergilah memblokir formasi Infinity Seamless yang paling dekat denganmu. Kalian berdua, mundur dan hentikan kelompok golem itu. Xuan Yuan memproses banyak hal secara paralel, mengirim perintah simultan ke semua formasi utama serta 7 dewa planet. Seluruh medan perang tiba-tiba berubah dengan cara yang kacau balau dan membawa malapetaka. Di atas tembok kota, Xuan Yuan mengawasi seluruh medan perang di sini, dengan cepat mengerahkan kembali pasukannya. Di sebelahnya ada Subhuti dan Suiren, dan wajah mereka berubah muram. Jining dan murid-murid lain yang berdiri di belakang mereka bahkan lebih panik daripada ketiganya. Tidak baik, Ning langsung melihat situasi berubah suram untuk pihak mereka. Untuk memungkinkan Jimin Pangu untuk fokus dengan aman dalam berurusan dengan utusan segala hal, dia mengirim formasi bintang sidereal dan formasi Myriad Immortals Armageddon untuk menjaga Infinity Fin Guards terikat. Meskipun ini akan membuat segalanya lebih mudah bagi Jimin Pangu, itu berarti semua orang sekarang akan berada di bawah tekanan yang jauh lebih besar. Aset terkuat mereka di medan perang adalah Jimin Pangu. Sebelum kemunculan sang utusan, aset terkuat yang dimiliki musuh adalah kedua dewa iblis keabadian itu. Bertahan melawan mereka berdua memberi tekanan besar pada sisa pasukan. Ledakan, ledakan, ledakan. Jimin Pangu yang jauh sedang bertukar pukulan dengan utusan segala hal. Awuuuuu. Utusan segala hal yang berapi-api dan seperti kera mengangkat kepalanya, berteriak dengan sangat gila saat ia menyerang dengan cakarnya yang panjang. Dentang. Jimin Pangu mendaratkan pukulan tajam pada utusan itu dengan seberkas cahaya pedang, tetapi satu-satunya hasil adalah suara dering yang jelas. Pukulan itu tidak berhasil menembus sama sekali. Namun, sang utusan menjadi lebih buas, cakarnya yang tajam memenuhi langit dengan serangan tanpa akhir, dengan cambuk-cambuk dari ekor simiannya juga memiliki kekuatan yang menakjubkan. Jimin Pangu benar-benar dirugikan dalam pertempuran ini. Mereka mulai mundur. Ning, menonton dari jauh, segera dapat melihat bahwa seluruh pasukan mereka bergerak mundur, surut perlahan secara keseluruhan, seperti ikatan laut yang surut. Sungguh sosok yang luar biasa Xuan Yuan. Ning tidak bisa membantu tetapi merasa kagum padanya. Jika seorang komandan biasa yang bertanggung jawab, begitu pihak mereka tidak mampu menahan serangan musuh, mereka akan mulai runtuh dan pecah akan sangat sulit bagi tentara untuk mundur secara utuh. Tetapi terlepas dari situasi medan perang yang merugikan, Xuan Yuan mampu secara diam-diam mengoordinasikan penarikan grosir dengan sempurna. Meskipun gerbang Seamless menyadari hal ini, tidak ada yang bisa mereka lakukan, mereka sudah bertarung dengan seluruh kekuatan mereka. Ledakan. Wajah Ning tiba-tiba berubah. Dia menatap ke kejauhan, di mana Dewa Tujuh Planet yang jauh baru saja runtuh. Reaksi berantai mulai terjadi, dengan 5 Dewa Tujuh Planet di sebelahnya juga dilemparkan ke dalam bahaya besar. Saat penarikan berlanjut, semakin banyak Dewa Tujuh Planet mulai menderita kerusakan. Xuan Yuan masih cukup tenang saat dia melanjutkan pengaturannya. Jelas, di mata Kaisar Kuning Xuan Yuan, hilangnya 27 Dewa Tujuh Planet bukanlah harga yang terlalu berat untuk dibayar. Jika salah satu dari 9 formasi utama mereka hancur,
kerugian mereka akan hancur. Saat dia melihatnya, menderita beberapa korban selama retret tidak dapat dihindari. Yang bisa dia lakukan hanyalah meminimalkan kerugian mereka sebanyak yang dia bisa. Membunuh, membunuh, membunuh. Beberapa dari 7 dewa planet sangat mempesona. Salah satunya, Dewa 7 planet yang memegang sepasang pedang, sangat luar biasa. Itu adalah Dewa 7 planet yang diperintahkan oleh saudara magang senior Ning, Dewa Empyrean Silvermoon. Silvermoon telah meledak dengan kekuatan tempur yang benar-benar menakjubkan. Misi yang diberikan Xuan Yuan kepadanya cukup rumit, tapi dia tetap melakukannya dengan sempurna. Dia sama efektifnya dengan 3 Dewa 7 planet, sendirian. Penarikan berlanjut, dan pihak mereka terus menderita kerugian. Ledakan. Akhirnya, formasi Armageddon Myriad Immortals mengalami keruntuhan dari semua serangan yang dideritanya. 100 dewa sejati, 100.000 dewa surgawi, dan lebih dari 100 juta dewa longgar langsung mulai dibantai. Dihadapkan dengan pasukan gerbang Seamless yang menakutkan dan seperti gerombolan, mereka tidak mampu melawan sama sekali. Bahkan formasi mereka telah dihancurkan. Bagaimana mereka bisa menahan serangan ini? Wajah Xuan Yuan perlahan berubah pucat. Tidak baik. Ning tiba-tiba menemukan bahwa Dewa 7 planet Silvermoon yang mempesona dan mengamuk berada dalam situasi berbahaya. Penampilannya sebelumnya terlalu mencolok jelas, dia telah menarik perhatian pasukan gerbang Seamless, yang memandangnya sebagai tulang yang sulit dikunyah yang harus mereka singkirkan sesegera mungkin. Dengan demikian, Dewa sejati yang mengendalikan formasi naga bencana alam kembar kehidupan dan kematian di dekatnya tiba-tiba menunjuk ke arahnya. Gemuruh. Naga hitam di langit mulai melesat ke bawah, berbondong-bondong menuju Dewa 7 planet Silvermoon. Hahaha, ayo, ayo, kalian berdua, pergi. Serahkan golem ini padaku. Dewa 7 planet Silvermoon meraung seperti iblis yang hiruk-pikuk, menyerbu ke depan untuk memblokir golem cahaya ungu sendirian. Ini adalah pertama kalinya gerbang Seamless mengerahkan golem ini dalam pertempuran, dan mereka cukup langka. Masing-masing dari mereka sedikit lebih kuat daripada golem Daovater. Tidak mungkin ada Dewa 7 planet yang bisa menahannya, tapi Dewa 7 planet Silvermoon maju untuk melawannya sendirian, seolah-olah dia sudah gila. Naga hitam terus turun dari surga, menyerang Silvermoon saat dia bertarung melawan golem Daovater. Bahkan golem terpengaruh oleh kerusakan tambahan dari serangan mereka ini tidak bisa dihindari. Ledakan. Dewa 7 planet Silvermoon akhirnya runtuh. Golem Violet Light yang buas hendak membantai para dewa di dalam, tetapi tepat pada saat ini, seorang pria berjubah putih yang menjulang tinggi tiba-tiba muncul di hadapannya. Itu adalah Dewa Perak Empyrean. Silvermoon berubah menjadi setinggi 300.000 meter, dengan masing-masing telapak tangan sepanjang 30.000 meter. Dia mengulurkan tangannya yang besar, secara bersamaan meraih 2 golem Violet Light terdekat di sebelahnya. Ahahaha, pria tampan berjubah putih itu tertawa terbahak-bahak, tetapi memegang kedua golem itu dengan cengkeraman maut. Meskipun kedua golem melakukan yang terbaik untuk melawan, dan meskipun mereka masih bisa bergerak maju, mereka jelas diperlambat secara dramatis oleh cengkeraman kematian Silvermoon pada mereka. Tidak mungkin mereka bisa mengejar anggota lain dari aliansi Nuwa. Hanya ada begitu banyak dari mereka untuk memulai, dan sekarang 2 dari mereka tiba-tiba macet pada saat yang sama. Kirim 2 lagi. Jebak dia ke dalam harta ajaib dan segel dia. Daumader Devilhan, di atas tembok benteng Seamless, mengerutkan kening saat dia mengirim perintah mental. Aku telah menguasai siklus ke-9 dari Seni Arcane 89, justru karena aku ingin terus bertarung tanpa jeda di medan pertempuran ini. Silvermoon berjubah putih memungkinkan musuh untuk menyerangnya dengan bebas. Dewa 7 planet hanyalah sebuah formasi, tetapi tubuhnya sendiri telah mencapai siklus ke-9 dari 89 Arcane Art, itu hampir tidak bisa dihancurkan. Magang senior saudara Silvermoon. Ning menyaksikan pertarungan Silvermoon yang tampaknya mengamuk di medan perang. Karena betapa ceroboh dan gilanya Silvermoon bertarung setiap kali di medan perang, Subhuti telah memutuskan untuk memberi Silvermoon banyak pil Grid Firmamen Immortal, cukup untuk memastikan bahwa dia bisa menguasai siklus ke-9 dari 89 Arcane Art. Subhuti telah memperingatkan Silvermoon, penguasaan seni ini hanya akan memberimu kesempatan lebih tinggi untuk bertahan hidup. Jika Anda bersikeras bertindak dengan cara bunuh diri, tidak ada seorang pun dan tidak ada yang akan menyelamatkan Anda. Di medan perang, Silvermoon bisa melihat 2 golem lagi menyerbu ke arahnya. Tubuh ilahinya tiba-tiba terbelah menjadi 30, yang masing-masing melarikan diri menuju salah satu dari 3 arah. Silvermoon, kamu sudah melakukan cukup. Cepat dan lari kembali ke sini. Xuan Yuan segera dikirim secara mental. Sendirian, Silvermoon telah mengikat 4 golem musuh,
memungkinkan tekanan untuk mereda secara signifikan pada 7 dewa planet lainnya. Beberapa saat kemudian, pasukan besar dari aliansi Nuwa menyelesaikan penarikannya, hanya menyisakan pasukan gerbang Seamless, yang terus berteriak mengejek ke arah mereka. Orang pembawa sial Dewa Empyrean Silvermoon itu. Aura buruk ada di mata Dao Mother Devilhan. Tindakan tiba-tiba Silvermoon memang berdampak pada situasi di seluruh medan perang. Jika bukan karena dia, dengan sedikit keberuntungan, gerbang Seamless mungkin bisa menyebabkan seluruh pasukan aliansi Nuwa runtuh. Bahkan jika tidak ada keruntuhan, kerugian mereka pasti akan jauh lebih berat. Tubuh ilahinya cukup kuat. Dia pasti sudah berlatih di siklus ke-9 dari 89 kesenian Arcane, kata God King berjubah hitam. Dia bersedia mempertaruhkan semuanya dengan menggunakan tubuhnya sendiri untuk mengikat pasukan kita. Ini memang berdampak pada pengejaran kami. Tapi Bibi Master, Silvermoon terpecah menjadi beberapa tubuh dan melarikan diri ke berbagai arah, dan kami membunuh banyak dari mereka. Esensi hidupnya pasti telah rusak parah. Sangat mungkin bahwa itu akan menjadi 1000 tahun sebelum dia dapat sepenuhnya pulih. Mungkin, Dao Mother Devilhan mengangguk, senyum dingin di bibirnya. Butuh beberapa bentrokan bagi Xuan Yuan untuk membunuh sebagian kecil pasukanku. Saya berhasil menyebabkan dia kehilangan yang menyakitkan hanya dalam satu. Dalam pertempuran ini, dia pasti telah kehilangan hampir 600 Empyrean Gods dan True Immortals dan itu karena mereka beruntung. Lain kali, mereka tidak akan seberuntung itu. God King berjubah hitam dipenuhi dengan percaya diri juga. Kamu harus tetap waspada. Dao Mother Devilhan menginstruksikan, dan mintalah tuanmu untuk membantu. Kita harus memahami dengan jelas apa yang sedang direncanakan oleh aliansi Nuwa. Ya, God King tersenyum dan mengangguk. Aliansi Nuwa. Di dalam benteng yang melayang. Suasana di sini cukup tertekan. Mereka yang diizinkan berkeliaran dengan bebas di dalam kastil semuanya adalah Dewa Empyrean atau Dewa Sejati. Adapun Dewa Surgawi dan Dewa Longgar, mereka semua diminta untuk tetap berada di dalam kamp masing-masing. Dengan begitu, mereka akan bisa berkumpul lebih cepat. Magang senior saudara Silvermoon, kamu terlalu gegabah. Kamu hampir mati sekarang. Ning menatap Silvermoon, yang auranya terasa jauh lebih lemah dari sebelumnya. Klon yang hancur itu semuanya berisi bagian dari jiwa Silvermoon. Dia telah kehilangan lebih dari setengah jiwanya kali ini. Meskipun hati daunnya cukup kuat baginya untuk tetap berpikiran jernih dan jiwanya menghilang, dia masih berada di ambang hal itu terjadi. Setelah melarikan diri, dia harus memakan pil roh yang diberikan Subhuti sebelum dia bisa menstabilkan jiwanya. Saat ini, kekuatan Silvermoon mungkin hanya berada di level Celestial Immortal biasa. Jika saya tidak mencoba sesuatu yang gila, lebih banyak Dewa Empyrean dan Dewa Sejati akan mati, kata Silvermoon lembut. Sejujurnya mungkin kematian di medan perang adalah tempat perlindungan yang paling cocok untukku. Saya bisa membiarkan lebih banyak teman saya bertahan hidup daripada sebaliknya. Itu sepadan. Magang Junior Saudara Silvermoon. Magang Junior Saudara Darknorth. Sebuah suara yang jauh terdengar. Ning dan Silvermoon keduanya berbalik untuk melihat. Itu adalah saudara magang senior mereka yang berambut emas, berjubah emas, Goldcrow yang sedang berjalan ke arah mereka. Magang senior saudara Goldcrow. Keduanya memanggilnya. Silvermoon, kamu benar-benar memberikan jasa besar untuk tujuan kami kali ini. Baru saja, Kaisar Kuning Xuan Yuan mengatakan bahwa jika bukan karena Anda, situasinya akan lebih buruk bagi kami, kata Goldcrow. Magang senior saudara Goldcrow, setelah Anda mengendalikan formasi bintang sidereal, Anda menyelamatkan Jimin Pangu dan ratusan Dewa Empyrean pada beberapa kesempatan. Anda adalah orang yang benar-benar telah melakukan hal-hal hebat, kata Silvermoon. Ini adalah kebenaran juga karena Jimin Pangu harus menahan utusan segala hal, itu harus menjadi yang terakhir melarikan diri. Karena Goldcrow memiliki kemampuan ilahi, Golden Sunstreak, dia memang membantu tentara melarikan diri, memastikan bahwa gerbang Seamless tidak dapat mengejar. Tidak perlu bagi kita untuk berbicara tentang siapa yang melakukan lebih banyak. Kami dikalahkan kali ini, dan sangat menyedihkan. Goldcrow menggelengkan kepalanya. Ya, ini adalah bencana. Silvermoon mengangguk. Banyak teman baik saya tewas dalam pertempuran. Ya, hati Ning tenggelam juga. Hampir 600 Empyrean Gods dan True Immortals telah mati. Astaga, harus dipahami bahwa alam dari 5 kaisar lainnya, seperti Kaisar Xuanzu, hanya memiliki hampir 600 Dewa Empyrean, Dewa Sejati secara total. Untuk begitu banyak orang yang mati dalam satu pertempuran, untuk setiap 5 orang yang ambil bagian dalam pertempuran, 1 telah mati. Berapa banyak teman, saudara, murid yang tewas? Murid-murid Subhuti semuanya cukup kuat,
dan mereka semua cukup beruntung mereka semua benar-benar selamat. Tapi kebanyakan dari mereka hampir tidak bisa melarikan diri, dan bahkan Silvermoon, yang telah menguasai siklus ke-9 dari 89 Arcane Art, hampir binasa. Kali ini, mereka selamat. Lain waktu, seluruh benteng dipenuhi dengan penderitaan, kebencian, dan keengganan untuk menerima hasil ini. Korban mereka telah menghebohkan, terutama karena mereka telah kehilangan formasi Armageddon Myriad Immortals serta formasi Bintang Sidereal. Ning telah mengembara di 3 alam selama 6 abad. Dia telah mengunjungi setiap dunia besar, dan dia telah membuat banyak teman seperti True Immortal Luo Sui. Dan kali ini dari hampir 600 Empyrean Gods dan True Immortals yang terbunuh ada 129 teman yang minum, mengobrol, dan tertawa di samping Ning. Beberapa bahkan pernah berdebat dengannya sebelumnya. Hati Ning dipenuhi dengan kesengsaraan. Menguasai. Ning pergi mengunjungi Subhuti sendirian. Subhuti duduk dalam posisi lotus. Dia menatap Ning. Biarkan aku bergabung dalam pertempuran, Ning memohon. Dewa Rahuku sebanding dengan golem cahaya ungu itu. Jika saya mengirim 18 klon saya, itu akan mewakili kekuatan yang mampu menandingi 18 golem cahaya ungu. Subhuti menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Aku mengerti bagaimana perasaanmu saat ini, tapi sekarang, masalah utamanya bukanlah golem. Ini adalah utusan segala sesuatu. Tidak peduli berapa banyak kekuatan tingkat rendah yang kita miliki, jika kita tidak dapat menggunakannya bersama-sama secara efektif, tidak mungkin kita dapat mengatasi kekuatan tingkat yang lebih tinggi. Utusan segala hal terlalu kuat. Bahkan formasi Pangu Genesis berada pada posisi yang sangat tidak menguntungkan ketika menghadapinya. Itu akan mampu bertahan dari bentrokan singkat, tetapi jika mereka bertarung untuk jangka waktu yang lama, satu-satunya hasil adalah kehancuran. Katakan padaku, Subhuti menatap Ning. Apakah 7 dewa planet, bahkan 100 dari mereka, dapat menangani satu utusan segala hal? Ning menggelengkan kepalanya. 1000 dewa Empyrean dan dewa sejati yang mencoba mengeroyok seorang Daovater akan dibantai, kecuali mereka mampu membentuk semacam formasi yang memungkinkan mereka untuk menggabungkan kekuatan mereka bersama. Utusan segala hal memiliki kekuatan Daovater tingkat atas, kata Subhuti. Dewa Rahumu jauh lebih lemah darinya, dan tubuhnya hanya terdiri dari kekuatan suci. Itu akan runtuh segera setelah pertahanannya dilanggar. Ya, Ning mengangguk. Kami memiliki metode untuk menghadapi golem dan formasi lain. Masalah sebenarnya adalah utusan segala hal ini. Jika kita tidak dapat menemukan cara untuk menghadapinya, tidak mungkin kita dapat memenangkan perang ini. Sebuah ekspresi tiba-tiba melintas di wajah Subhuti. Tinggalkan aku untuk saat ini. Kekuatan besar lainnya telah tiba. Aku juga harus pergi menemui mereka. Baik, Ning dengan hormat mengundurkan diri, berangkat dari kediaman Subhuti. Setelah melangkah keluar, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya untuk menatap ke kejauhan. Jauh di sana, satu demi satu kekuatan besar sedang turun, masing-masing dikelilingi oleh aura kekuatan yang luar biasa. Semua kekuatan besar ini turun langsung ke istana Xuan Yuan. Sekarang setelah utusan segala sesuatu muncul, banyak hal menjadi masalah bagi kami. Bahkan formasi Pangu Genesis tidak dapat menahannya. Seorang wanita anggun dan tenang berada di sebelah Ning, juga menatap ke arah langit dengan kepala terangkat. Itu adalah saudara perempuan magang senior Empyrean Phoenix. Formasi Pangu Genesis ditinggalkan oleh Ibu Nuwa. Ini sangat kuat, tetapi itu benar-benar membutuhkan Daovater yang memerintahkannya untuk melepaskan kekuatannya yang sebenarnya. Ning mengangguk. Siapa yang bisa melawan utusan segala hal? Empyrean Phoenix menggelengkan kepalanya. Kekuatan besar semuanya datang ke sini untuk membahas pertanyaan ini, tidak diragukan lagi. Untuk begitu banyak kekuatan besar yang dipaksa untuk berkumpul, ini adalah bukti betapa bermasalahnya utusan ini. Ning bisa merasakan beratnya tekanan tak terlihat yang dibawa oleh utusan itu juga. Begitu banyak temannya yang tewas dalam pertempuran, apakah itu semua sia-sia? Apakah mereka akan kalah? Tiba-tiba, tubuh Ning gemetar. Gemuruh. Banjir kenangan mulai muncul di benaknya dari jauh. Pada bintang yang menyala-nyala dan berapi-api dalam kekacauan primordial. Suara mendesing. Ruang waktu berputar dan seorang pemuda berjubah putih muncul dari dalam. Jadi pintu keluarnya sebenarnya terletak di sini. Itu cukup tersembunyi. Setelah 600 tahun akhirnya, aku keluar. Tubuh pemuda berjubah putih itu tiba-tiba bergetar. Banjir kenangan melonjak ke arahnya dari dunia Dirshasser yang jauh dari 3 alam. Sebuah pertemuan kenangan. Kedua klonnya telah benar-benar terpisah dari yang lain setelah mereka memasuki Danau Undermoon, jadi tidak ada cara bagi ingatan mereka untuk bergabung bersama. Saat keluar dari Danau Undermoon seketika,
Ingatan kedua klon itu sekali lagi terhubung bersama dengan ingatan semua klon lainnya, bergabung menjadi sebuah pertemuan. Sebagian dari ingatannya terbentuk dari 600 tahun di Danau Undermoon dan waktunya dihabiskan untuk mempelajari banyak seni pedang World God Northrest, yang memungkinkan Ning untuk memahami dan menguasai seni pedang nomor satu dari tiga alam. Bagian lain dari ingatannya terbentuk dari pengalamannya menjelajahi tiga alam, menyaksikan banyak peristiwa terjadi dan secara bertahap belajar memahami hati manusia. Itu juga termasuk pengalaman dan pertempurannya di Prison World 17. Dua kenangan yang berbeda mulai bertabrakan satu sama lain, bergabung menjadi satu kesatuan. Wawasan yang berbeda tentang pedang. Wawasan yang berbeda ke dalam hati. Mereka terus bertabrakan, bergabung, dan menyatu bersama. B21P1